Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang paling pantas selalu terucapkan dari lisan orang-orang beriman. Karena dia pasti meyakini sebagai orang yang beriman kalau kalimat ini adalah kalimat penghubung antara dia dengan Tuhannya. Kalimat ini yang menjadi penyebab seluruh fasilitas dia selama melalui masa kehidupan di dunia dan juga di akhirat akan mendapatkan yang terbaik, akan dia raih. Alhamdulillah adalah kalimat syukur, kalimat bagaimana seseorang selalu bergantung pada Tuhannya. Maka sebagai orang beriman sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan ini dalam setiap keadaan kita, termasuk memulai acara. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan sang pencipta Allah, manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, orang yang akan menjadi pemimpin seluruh manusia, anak Adam pada hari kiamat. Allah menutup risalah langit dengan diutusnya manusia terbaik ini. Seluruh nabi-nabi sebelum dia diutus khusus untuk kaumnya, namun manusia terbaik ini diutus untuk seluruh alam semesta. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Rahmat berarti karunia. Semua kebutuhan kita berada di bawah rahmat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Andai saja dibalik dengan 10 kali mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, lalu Allah berikan satu rahmat, sungguh sudah cukup. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala membaliknya, menjanjikan bagi siapapun yang mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini satu kali diberikan 10 rahmat. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman selalu mengucapkan setelah alhamdulillah salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama tentunya saya duduk di sini Bapak Ibu sekalian bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, sama sekali tidak. Tapi kita ingin menjalankan dan aplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling berikan peringatanlah karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama ini isinya semua nasihat. Memang kita harus saling mengingatkan. Sebelum duduk di majelis ilmu seperti ini akan beda sekali terasa keimanan kita dengan setelah bubar. Karena iman itu akan terasa nikmatnya, meningkatnya kualitasnya dengan ilmu. Apalagi dalam Islam majelis ilmu sangat dimuliakan, dijanjikan banyak sekali keutamaan. Di majelis ilmu ini teman-teman sekalian, kalau kita ikhlaskan niat kita, Allah menurunkan rahmatnya, dihadiri oleh para malaikat, dan kita seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Bahkan ada hadis yang mulia, siapa yang keluar menuntut ilmu ikhlas karena Allah, diberikan pahala haji lengkap. Maka di awal pertemuan ini saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk mengikhlaskan niat. Tidak usah lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, qala Allah, qala Rasul, Allah telah berfirman, Rasulullah SAW telah menyampaikan dan bersabda, maka terimalah. Apapun yang benar pasti dari Allah, bukan dari saya. Dan kalau ada yang salah pasti karena kebodohan saya. Selanjutnya teman-teman sekalian, saya pribadi berterima kasih kepada Dr. Ridwan, Dr. Muhammad Ridwan. Walaupun saya baru tatap wajah sama beliau pada kesempatan ini, namun niat baiknya untuk bisa mengundang saya tentu karena sangka baik beliau, sehingga saya yang diundang, mungkin bukan ustadz yang lain pada kesempatan ini, sehingga saya pun bisa menginjakkan kaki di tempat yang insya Allah menjadi amal jariah bagi Bapak Herman Nawas dan Ibu serta seluruh keturunannya insya Allah. Dan ini saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini adalah sebuah contoh yang luar biasa bagaimana satu keluarga semua peduli dengan pendidikan. Dan memang Islam adalah agama pendidikan. Makanya
ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW, Iqra, disuruh baca. Dan Nabi SAW menyambut dengan sangat gembira kepada para penuntut ilmu. Beberapa sahabat datang dan mengatakan, ya Rasulullah, saya datang untuk belajar. Jawaban Nabi SAW sambil senyum, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Jadi Islam memang agama yang bergerak, agama yang produktif, agama yang penuh dengan ilmiah. Oleh karena itu lembaga-lembaga seperti ini harusnya menjadi suri toladan, apalagi bisa dimanage dengan rapi. Dengan harapan insya Allah selain menjadi amal jariah di akhirat nanti, juga di dunia bisa memberikan andil untuk Islam, untuk negara, untuk kota kita sendiri. Maka ini sebaiknya dijadikan sebagai pelajaran seperti Universitas Putra Indonesia ini. Dan juga saya tadi dapat informasi dari beliau kalau ada pesantren yang dibuka, dan ini angkatan pertama, Rahmatan lil Alamin tadi, International Islamic Boarding School, itu satu hal yang sangat luar biasa, sehingga kaderisasi generasi muda muslim ini dimulai dari SMP, SMA, kemudian dilanjutkan sampai universitas. Islam tidak pernah membatasi kita untuk belajar dan untuk meraih prestasi terbaik di dunia. Ada sebuah tema, saya sarankan Bapak Ibu mengikutinya. Di YouTube bisa dilihat di playlist di YouTube kami. Judulnya Katakan Iya Untuk Sukses. Tentu saya tidak bahas pada kesempatan ini, tapi di situ umumnya sejam lebih atau 2 jam pertemuan berisikan semuanya motivasi tentang bagaimana Islam menyuruh kita menjadi orang yang terbaik. Dan itu boleh kita raih, tidak ada batasannya dalam Islam. Boleh menjadi orang yang paling kaya, orang paling pintar, orang paling bersih, paling segala-galanya. Bahkan di istilah dalam agama kita afdal, yang terbaik. Allah bahkan menyuruh kita makan halalan thayyiban, yang halal dan yang thayyibah. Thayyibah artinya berkualitas. Kalau seandainya Anda masuk ke supermarket, ada anggur kualitas A dengan harga 200.000 per kilo, kemudian anggur B, grade B dengan 150.000. Kalau Anda beli yang grade A dan Anda niat ingin menikmati apa yang sedang Allah berikan tanpa mubazir, Anda bisa mendapatkan pahala. Islam tidak menyuruh kita makan roti kering, pakai baju yang compang-camping, bahkan terlihat sangat kumuh, kotor. Tidak pernah Islam ajarkan ini. Ada sebagian orang salah dalam memaknakan dan mendefinisikan zuhud. Mereka bilang zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Sehingga muncul di tengah-tengah kaum muslimin orang yang berbaju compang-camping, penampilannya kotor, tidak perlu pikirkan rumah, tidak perlu pikirkan kendaraan, tidak perlu pikirkan pendapatan. Ini semua bertolak belakang dengan Islam. Bukankah Allah yang maha besar dan maha kuasa berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayat. Kejar apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti. Semua yang kita lakukan di dunia targetnya supaya dapat balasan di akhirat dengan ikhlas. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kita disuruh menjadi orang yang berprestasi di dunia. Jadi ini persepsi yang salah dan definisi yang salah. Yang benar adalah zuhud mendahulukan akhirat dari dunia. Dan itu prinsip dasar seorang muslim. Maka ini sebuah pelajaran yang sangat baik yang harusnya kita ambil. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke tema kita. Dan saya berharap teman-teman ikhlaskan niat agar kita mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Dan kita akan bicara tentang anakmu, aset amal jariyahmu. Saya akan bagi menjadi 3 tema atau 3 poin dasar dalam bahasan ini. Walaupun tema ini sebenarnya sangat panjang, tapi saya coba ringkas. Tadi saya tanya waktunya sekitar 2 jam sampai menjelang maghrib nanti insya Allah. Masalah sesi tanya jawab, bila masih ada waktu kita akan buka, kalau tidak saya berharap teman-teman cukupkan dengan materi, karena yang penting adalah materinya dan bukan pertanyaan. Dan kalaupun ada mau bertanya, maka teman-teman saya harapkan sesuai dengan tema. Dan tolong jangan menguji saya, karena saya bukan sedang ujian di sini. Tapi bertanya memang karena perlu. Dan itu pun kami jawab sesuai dengan apa yang kami ketahui saja. Yang pertama, tema itu akan kita bagi di poin pertama, agar anak kita menjadi aset amal jariyah. Kenalkan dan tanamkan kepadanya 3 pondasi dasar. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal Islam. Ini poin pertama dan akan kita bahas insya Allah.
Poin yang kedua, hak-hak anak-anak. Apa saja haknya anak itu? Dan poin yang ketiga, penanaman tentang akhlak mulia. Saya akan masuk poin pertama teman-teman sekalian, tentang masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya sudah beriman Ustaz kepada Allah. Tapi saya ingin Bapak Ibu jujur kepada saya di saat ini, di ruangan ini. Dijawab masing-masing di dirinya. Kalau seandainya Bapak Ibu lagi sakit, yang pertama Bapak Ibu hubungkan dirinya atau konekkan dirinya kepada dokter atau kepada Allah? Berarti sederhana sekali. Kalau saya sakit, cari nomor telepon dokter, cari obat yang cocok. Bagaimana kita bisa mengatakan kita sudah beriman kepada Allah? Sehingga selalu harapan besarnya digantungkan pada dokter. Dok, saya sakit. Bagaimana saya bisa sembuh? Obat apa lagi? Saya harus dirawat di mana? Dari dokter ke dokter yang lain. Ini dipastikan teman-teman, cobaan penyakitnya akan terus saja jalan. Tapi kalau Anda beriman kepada Allah, yang pertama sekali pada saat sakit, berarti cobaan sedang ada. Dalam Islam, kalau nikmat sedang ada, kita bersyukur agar bertambah. Kalau cobaan sedang datang, bersabar. Syukur sama sabar, dua sayap kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dan harus berimbang. Bagaimana kalau nikmat sedang melimpah, Anda mengatakan Alhamdulillah sehingga nikmat itu bertambah. Dan bagaimana, itu satu sayap, sayap sisi yang lain, kalau cobaan sedang datang Anda bersabar. Tidak akan berimbang hidup ini teman-teman. Kalau ada nikmat, makan, minum, pakaian, pasangan, anak, kita bilang Alhamdulillah. Tapi pada saat cobaan datang, sakit sedikit, keluh kesah. Ini tidak balance. Atau dia kalau ada cobaan, dia miskin, dia susah, dia sabar. Tapi begitu Allah angkat penyakitnya, Allah bukakan pintu rezeki, nggak bersyukur. Ini juga nggak berimbang. Kalau Anda beriman kepada Allah, berarti yang paling pertama Anda sabar dulu. Apa itu sabar? Terima keputusan Allah. Jadi pada saat sakit, yang pertama kalau dari lisan kita, Alhamdulillah dulu. Karena dengan penyakit itu kita bisa tahu nilainya kesehatan. Bayangkan teman-teman kalau kita nggak pernah sakit, dari mana kita bisa tahu nilainya? Sekarang kalau Anda lagi meriang, lagi flu, kemudian di depan Anda ada seseorang yang minum air es, Anda pasti akan merasa enak benar orang ini. Jadi kita tahu nilainya kesehatan itu. Ada hikmah Allah SWT. Sabar, terima dulu. Dan sabar itu definisinya menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Bukan lu saudara duduk manis, bukan. Jadi kalau kita bangun tidur tiba-tiba flu demam, Alhamdulillah, Allah sedang menguji saya. Tugas saya sabar, menerima itu keputusan Allah, lalu ikhtiar. Yang kedua boleh ke dokter, boleh berobat. Tapi yang pertama itu Allah dulu. Ini yang dikatakan beriman kepada Allah. Kalau Bapak Ibu belum tanamkan dalam diri Bapak Ibu ini, bagaimana mau ditanamkan kepada anak-anak? Tidak mungkin. Pada saat Anda lagi butuh uang, modal usaha, siapa yang pertama Anda hubungi? Langsung uduk, sholat, minta kepada Allah kah? Sang Raja dan pemilik langit dan bumi ini? Atau Anda mencari mana investornya? Mana orang yang kaya? Mana orang yang potensi, yang punya potensi yang bisa saya hubungi? Kebanyakan kita lari ke manusia. Padahal pepatah bahasa Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia, karena kalau minta padanya, dia akan marah. Sekali kita minta, 2 kali dia kasih, 3 kali, 4 kali dia akan marah. Tapi minta kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta, dia malah marah. Itu contoh rasional. Berapa kali teman-teman sekalian kita selalu dahulukan makhluk-makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beriman kepada Allah bukan seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan. Kebanyakan kita subhanallah belum yakin masalah ini. Oleh karena itu kita ingin tanamkan dulu ke diri kita yang hadir di sini, bagaimana beriman kepada Allah itu, kemudian baru kita bisa aplikasikan kepada anak-anak. Saya berharap teman-teman sekalian, Anda bisa membuka Al-Quran untuk kita tadabburi bersama-sama ayat. Yang pertama teman-teman, surah Ar-Rum, surah nomor 30 dalam Al-Quran. Ayatnya, ayat 20. Sudah dibuka? Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali lagi surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi,
An khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, N-nya besar kata ganti Allah, ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Pertanyaan sederhana. Siapa yang menciptakan manusia begini banyak, teman-teman sekalian? Dengan warna kulitnya, parasnya, jumlah rambutnya, populasi lah, jenis kelamin, bahasa. Kalau kita tidak merenungi sesuatu yang besar depan mata ini, Bapak Ibu, kita lihat samping kiri kanan ini, sebenarnya kita harus bisa lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Teman kita ngobrol sama kita saja itu sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Mulutnya bisa bergerak, mengeluarkan suara, matanya bisa berkedip, bisa melihat, telinganya bisa mendengar. Ini siapa yang buat semuanya? Apakah terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Tidak mungkin. Allah menyinggung di sini yang pertama kali memperkenalkan dirinya. Bagaimana Allah lah yang menciptakan kalian dari Nabi Adam yang dibuat dari tanah kemudian berkembang biak seperti sekarang. Kemudian ayat 21-nya Allah mengatakan lagi, wa min ayatihi, dan tanda-tanda kebesarannya, kekuasaan dia, raja pemilik yang di langit, yang di bumi, yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Allah bilang, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan tanda-tanda kebesarannya dia telah menciptakan dari diri kalian sendiri, sesama manusia, laki-laki dan perempuan. Istri dari jenismu sendiri, bukan dari hewan, bukan dari jin, bukan dari pohon, sama manusia. Ada rasa cenderung satu sama yang lain. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Siapa yang ciptakan dua jenis kelamin yang berbeda? Kenapa nggak ada jenis kelamin yang ketiga? Kenapa ada kecenderungan kita untuk suka dengan lawan jenis? Dan itu normal. Karena kalau tidak ada rasa suka, tidak ada populasi. Cuma memang dibedakan, ada yang dibolehkan interaksi biologis, namanya nikah, ada yang interaksi biologis yang tidak boleh, namanya zina. Tentu dua hal yang sangat berbeda. Interaksi yang halal akan dimulai dengan sesuatu yang luar biasa. Kurang dari 5 menit kalimat akad yang diucapkan. Wali wanita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Laki-laki, mempelai laki-laki cuma mengatakan saya terima nikahnya. Dengan mahar yang disebutkan sah. Apalagi kalau dia sebutkan lebih lengkap nikahnya si Fulana binti Fulana dan seterusnya dengan mas Amin, itu juga sama. Sah. Kurang dari 5 menit kalimat ini. 2 saksi, ada mahar. Pada saat mereka selesai, semua orang tahu mereka akan lakukan interaksi biologis. Dua-duanya gembira pada saat itu. Biologisnya berpahala. Dan juga pada saat hamil, maka kedua pasangan akan gembira dan anak yang lahir jelas statusnya. Allah jadikan tanda-tanda kebesaran. Kebutuhan biologis kita ada dan dilampiaskan. Perbuatan yang haram zina, yang Allah haramkan, Allah berikan tanda-tandanya. 2 orang yang mau berzina pasti diikuti dengan ketakutan terlebih dahulu. Takut ketahuan, takut dilihat. Sembunyi-sembunyi masuk ke hotel. Sehingga apa yang terjadi? Bibit manusia di sperma laki-laki dan sel telur yang akan menjadi kantong si bayi nanti, itu akan terganggu. Karena interaksi biologis dalam ilmu medis pun, kalau orang tidak tenang secara kejiwaan akan terganggu. Beda dengan nikah tadi, dua-duanya gembira. Maka spermanya, sel telurnya akan bagus kualitasnya. Nanti akan menjadi generasi manusia. Kemudian pada saat hamil, mereka juga merasa sedih. Bahkan terjadi, kita sudah tahu kasus aborsi di sana sini. Anak kalau lahir pun tidak jelas statusnya. Biasa dikatakan anak zina atau anak haram. Enggak ada penisbatan naba kepada pemilik sperma. Dan tidak ada warisan bagi dia. Itu pendapat jumhur ulama. Allah jadikan itu tanda-tanda kebesarannya. Bapak Ibu di sini tadi kalau tidak salah syaratnya hadir seminar, sudah berumah tangga dan termasuk punya anak, begitu dokter. Berarti Anda sudah tidak asing lagi. Bukankah Anda pada saat mau interaksi biologis, itu bukan, ini kita bukan bicara masalah pornonya, tapi sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Kapan saja kita mau melakukan hubungan biologis bisa. Bahkan kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya? Maknanya nikmat sekali biologisnya. Dan itu bukan aib untuk dibahas. Sementara dia juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, zina,
Kalian dapat dosa? Kata para sahabat, iya Rasulullah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Buktinya kalau kalian letakkan pada yang halal. Jadi interaksi biologi suami istri menenteramkan jiwa, bisa datangkan keturunan dan juga mendapatkan pahala. Ada kenikmatan dan pahala. Allah jadikan tanda-tanda kebesarannya. Kalau anda yang mengatakan, tapi rumah tangga saya tidak mawaddah dan sakinah Ustaz, karena anda tidak ikutin apa yang diperintahkan oleh Allah dalam rumah tangga itu. Ada materi yang saya susun, manajemen rumah tangga Islami, 30 kali pertemuan. Jadi itu semua berisi tentang bagaimana menjadikan rumah tangga mawaddah dan sakinah. Tentu hal-hal poin dasarnya teman-teman, jangan pernah memulai rumah tangga dengan kemaksiatan. Di Indonesia pacaran dulu baru nikah. Terbalik teman-teman sekalian. Nikah dulu baru pacaran. Setelah nikah pacaran tidak masalah, sampai hamil, punya keturunan banyak, safar sama-sama silakan. Tapi bukan sebelum nikah. Tidak, kita jadikan maksiat dulu baru mau terapkan sunnah. Bagaimana caranya? Terus kemudian mau rumah tangganya gembira, gak bakal mungkin. Tapi coba anda tidak melakukan pelanggaran syar'i, menikah dengan niat baik-baik, bertemu dengan cara baik-baik, bahkan interaksi biologisnya terjadi, sentuh-sentuhan setelah akad nikah. Anda akan rasakan bagaimana mawaddah dan sakinah di situ. Allah tidak mungkin salah dalam firman-Nya. Ayat dua-duanya, selanjutnya Allah mengatakan, wa min ayatihi, dan tanda-tanda kebesarannya dan keberadaan Allah sang pencipta. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatukum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya supaya anda hanya bergantung pada sang pencipta ini. Dan benar-benar Bapak Ibu sekalian, kalimat la ilaha illallah itu kalimat kebahagiaan betul-betul. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang malam, menurunkan hujan dari langit, semua. Dan yang mengadakan semua yang anda bisa jangkau di langit sana dengan mata anda, yang anda tidak bisa jangkau, yang bisa jangkau misalnya pergantian siang malam, bintang-bintang, matahari, burung yang berterbangan, yang tidak bisa dijangkau. Mungkin manusia, para ilmuwan belum bisa menjangkaunya dan belum bisa membuktikan, masih banyak. Di bumi yang anda bisa jangkau dengan mata anda, manusia dan populasinya, kemudian hewan-hewan dari semut sampai gajah, miliaran jumlahnya. Depan mata kita bisa kita saksikan dengan karakternya, dengan segala macam lah, ya, pertahanannya, pencernaannya dan seterusnya. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan dari rumput yang kecil sampai pohon beringin, buah-buahan. Coba teman-teman sekalian, pada saat anda sedang interaksi sehari-hari dengan diri anda sendiri, jangan cuma sekedar interaksi biasa, sentuh dengan keimanan. Contoh misal, teman-teman kalau makan anggur, bukan cuma sekedar makan anggur itu teman-teman sekalian. Tapi coba fikirkan siapa yang menancapkan anggur di tangkai-tangkai itu. Dan siapa yang menatanya sampai sekian jumlahnya. Yang membuat warnanya, cita rasanya, aromanya, gitu kan. Itu pasti luar biasa. Ada yang mengakukan itu, tidak mungkin tidak. Dan anda manusia kalau memetik satu anggur dari tangkai itu, coba tancapkan kembali, bisa nggak? Kan bisa. Manusia kadang-kadang bodohnya dan sangat pendek pikirannya teman-teman sekalian. Bangga dengan sesuatu yang tidak perlu dia bangga dengan itu sebenarnya. Dan dia melupakan sesuatu yang nyata depan matanya. Contoh misal, kalau seandainya ada seorang pelukis, dia datang ke pinggir pantai, kemudian dia bawa papan lukisnya. Saya bukan membolehkan melukis, karena ini bahasan ulama, apalagi kalau yang bernyawa tidak boleh. Tapi saya kasih contoh perumpamaan supaya mudah difahami. Teman-teman ada pelukis dulu di pinggir pantai, langit lagi cerah, ada matahari, ada pohon kelapa di sana, ada burung yang terbang, ada perahu mungkin, ya. Kemudian dia datang dan anda ada di belakangnya, lalu dia melukis persis mirip dengan apa yang sedang dia lihat dan anda lihat. Kira-kira pada saat sudah selesai lukisan tersebut, apa yang anda katakan? Bagus kan? Bagus ya? Ini orang Padang nggak ada suaranya, saya nggak tahu kenapa. Lagi konsentrasi atau mengkhayal? Baik. Orang kalau lukisannya bagus, mirip sama asli, itu mahal sekali kan ya? Mahalnya luar biasa. Sampai ada lukisan itu sampai jutaan dolar. Karena kenapa? Mirip sama asli, kan gitu. Lalu manusia tadi, kalau anda di belakangnya, anda mengatakan, hebat tuh pelukis. Karena lukisannya sama dengan yang dilihat. Dia lihat, dia bangga dengan lukisan yang tidak perlu untuk dibanggakan. Dan dia lupa alam semesta di depan matanya yang dilukis oleh orang itu.
Sesuatu yang besar depan mata. Air lautnya dirasakan sejuknya, asinnya, burung bisa didengar suaranya, kelapanya bisa dinikmatin, matahari dirasakan sengatnya. Itu nggak dilihat, yang dilihat lukisannya. Bahkan lukisan kadang-kadang teman-teman sekalian, dilukis tahun sekian, misalnya buah-buahan di daerah pasar mana. Kebetulan kakak ipar saya dulu pernah pelukis sebelum nikah sama kakak saya di Surabaya. Alhamdulillah setelah dia tahu hukumnya, dia tetap melukis tapi tidak lagi melukis yang makhluk. Tapi ada dulu buku dia pernah liatin saya, buku khusus untuk para pelukis, itu menggambarkan pasar di tahun berapa ratus tahun yang lalu. Dan itu dijadikan sebagai sebuah kebanggaan gitu. Itu teman-teman dijual mahal dan kadang-kadang buah-buahan itu yang dilukis yang tahun sekian ditaruh di meja makan. Lalu dibanggakan lukisan tersebut. Tapi dia lupa keranjang buah depan mejanya yang dia makan setiap hari. Bagaimana Anda bisa mengaku beriman kepada Allah sementara Anda tidak renungin masalah ini? Pisang teman-teman. Siapa yang buat kulitnya begitu lembut, warnanya kuning, rasanya enak dan tidak pernah habis? Coba pakai keimanan, pakai akal sehat kita teman-teman. Supaya Anda selalu hubungkan diri Anda dengan pencipta itu semuanya. Jeruk, apel, durian, semua buah-buahan ini. Apakah begitu saya tanpa ada penciptanya? Itu harus direnungi baik-baik. Kita teman-teman, syariat yang kita sedang imani dan kita terapkan Islam ini tidak bertolak belakang dengan akal manusia. Kalau Anda gunakan akal Anda betul-betul untuk tafakkur, Anda akan sampai ke titik yang Allah perintahkan kepada Anda. Makanya Allah bilang di sini ayat 22-nya, perhatikan. Dan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi. Tiap hari kita lihat cahaya matahari malam dan siang bergantian. Kira-kira teman-teman sekalian, ruangan ini adakah lampu-lampu di atas ini dan bangunan ini tanpa ada yang membuatnya? Jelas jawabannya tidak ada. Bagaimana dengan langit dan bumi? Sekarang kalau Anda tanya orang-orang yang ateis, tidak yakin ada Tuhan Allah, kalau kita bilang sama dia, rumahmu kira-kira bisa langsung ada nggak tanpa ada arsitek, tanpa ada tukang yang membangunnya? Pasti dia bilang tidak. Lampu di rumahmu bisa nyala tiba-tiba tanpa ada yang nyalakannya? Pasti dia akan jawab tidak. Lalu bagaimana bisa dia tidak berpikir pergantian siang malam yang depan matanya setiap hari itu nggak dianggap ada penciptanya? Renungi ini teman-teman sekalian supaya kita hadirkan keberadaan Allah dalam hidup kita. Itu makna la ilaha illallah. Benar-benar teman-teman makna ini luar biasa dalamnya. Luar biasa dalamnya. Karena dengan itu Anda nggak perlu capek cari siapa yang menciptakan. Semua yang dilihat dan tidak dilihat di langit, di bumi juga begitu. Ya, kemudian di kedalaman lautan dengan jutaan ikan dan jenis hewan di sana, la ilaha illallah. Enggak ada yang ciptakan, enggak ada yang memiliki, enggak ada yang mematikan, enggak ada yang memberikan rezeki, enggak ada kecuali Allah. Lalu Allah mengatakan di sini, selain tanda-tanda kebesaran penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasa kalian, juga warna kulit kalian. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi siapa? Kaum atau orang-orang yang mau mengetahui, maksudnya belajar. Nah ini tujuan kita seperti ini, belajar. Kalau Bapak Ibu tertanam apa yang saya sampaikan ya teman-teman sekalian, nanti Anda akan tanamkan ini kepada anak-anak. Di saat itu Anda bisa jadi aset amal jariah. Kalau enggak percuma. Di antara contoh orang tua tidak memahami masalah ini teman-teman sekalian, selalu dia bilang, kalau anaknya salah, ibu marah, ayah marah, ibu enggak suka, ayah enggak suka. Kenapa ibu dan ayah? Kenapa bukan Allah marah? Kenapa bukan Allah? Kenapa bukan Tuhan? Tanamkan itu pada anak-anak dari mereka kecil. Saya pada anak-anak saya, alhamdulillah, selalu saya katakan, Allah marah, Allah larang, Allah perintahkan. Sehingga pada saat mereka lagi duduk umur 4 tahun, 5 tahun sama-sama, kadang-kadang kalau kakaknya ngambil mainan adiknya mengatakan, nanti Allah marah loh. Bukan ayah marah. Anda selama ini pakai ayah dan ibu kan? Lupa. Sehingga tidak tertanam masalah iman kepada Allah. Karena Anda sendiri belum sampai pada tingkat itu. Tidak mau memahami ini. Ini Allah bilang, bagi kaum yang mau belajar. Ayat 23-nya, terus Allah ingatkan ini. Wa min ayatihi, dan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Manamukum bil laili wan nahari wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah tidurmu. Teman-teman ngantuk tidur. Apa itu tidak ada yang ciptakan? Ngantuk itu dari mana? Terus kita tiba-tiba tidur gak sadarin itu dari mana? Begitu saja kan terjadi. Tiap hari loh kita tidur.
Tiap hari kita lapar, tiap hari kita kenyang, tiap hari kita interaksi, mata melihat, telinga mendengar. Ini nggak ada yang buat semuanya. Ini harus direnungi. Tanda-tanda kebesaran Allah. Tidurmu, dikatakan Allah, di waktu malam dan siang hari. Dan usahamu mencari sebagian dari karunia. Kenapa kita muncul ide teman-teman seperti kampus dibuat, sekolah, akhirnya nanti setelah sarjana bekerja. Kenapa ada pikiran, ide untuk bekerja punya income supaya bisa membiayai hidup? Itu tanda-tanda Allah membuat sistem itu. Sistem itu dibuat sama Allah, kita ikutin alurnya. Nggak mungkin di sebuah perusahaan tidak ada SOP, kemudian tiba-tiba berjalan begitu saja. Tentu akan berantakan, tapi ada SOP-nya, ini ada peraturannya. Yang buat itu Allah. Allah jadikan itu sebagai sebuah tanda-tanda kebesarannya. Allah mengatakan apa? Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengar. Mendengar artinya mau belajar juga. Ayat 24-nya. Wa min ayatihi, dan tanda-tanda kebesarannya Allah. Yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Renungi teman-teman. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, Dia memperlihatkan kepadamu kilat. Siapa yang tidak pernah lihat kilat di sini? Pasti sudah semua. Dari mana itu tiba-tiba datang kilat? Begitu saja? Gak ada yang ciptakan? Atau cuma kita sebatas pikiran pendek, tidak menurungi secara keimanan, oh kilat, selesai. Renungi dari mana itu? Hubungkan selalu, pasti ada penciptanya. Yang menimbulkan rasa takut. Orang takut kalau lihat. Rasa takut sendiri Allah juga yang ciptakan. Dan harapan, berharap selamat, tidak kena. Dan Dia menurunkan hujan dari langit. Ini yang luar biasa teman-teman. Hampir di Indonesia ini ada musim hujan. Hampir setiap kita turun lihat hujan. Shower di kamar mandi bapak ibu, tiba-tiba bisa jalan nggak kalau tidak dibuka kerannya? Kalau dia normal, tidak mungkin kan? Bagaimana dari langit turun hujan yang besar? Anda nggak pikir itu kalau ada penciptanya? Ada yang mengatur. Biasa hujan di sana, di sini nggak hujan. Ya. Terus ada kadarnya. Ada waktu dia turun, ada waktu dia berhenti. Renungin ini teman-teman sekalian. Dan tanamkan pada anak-anak itu. Lalu Allah mengatakan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sudah matinya. Ada tanah kering, mau 1 tahun, mau 10 tahun tandus, turun hujan sekali, selesai, hidup kembali. Berapa kali Anda bisa pernah lihat tanah-tanah tandus tiba-tiba turun hujan? Kalau belum pernah lihat, bisa cuplikan di YouTube banyak. Tanah tandus turun hujan, kelihatan kok langsung. Zaman kita sekarang luar biasa, Allah berikan kita kemudahan untuk itu. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Maksudnya untuk mengenal Tuhannya. Supaya selalu hanya bergantung kepada Allah. Nomor 1 Allah. Pencipta Anda. Anda kalau sedang mendapatkan nikmat teman-teman sekalian, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan Allah. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kalau Anda sedang diuji, ada penyakit, ada masalah, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi Allah. Nggak ada yang lain. Kalau Anda punya nikmat, maka Allah sedang menyayangi Anda. Tinggal bersyukur, Allah tambah. Kalau Anda sedang punya cobaan, berarti Allah sedang menegur Anda. Jadikan bahan introspeksi diri kembali kepada Allah. Masalah apapun, saran saya teman-teman, wudu, sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah, lalu Anda ikhtiar setelah itu secara manusia. Demi Allah selesai masalahnya. Tidak selesai-selesai karena kita selalu dari manusia ke manusia. Begitu terus. Allah bilang lagi, ayat 25-nya, masih bersambung. Wa min ayatihi, dan tanda-tanda kebesarannya Allah. Antaqumas sama'u wal ardu bi amri, thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yang besar kata ganti Allah, ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya. Ya, ini atapnya auditorium ini atau aula ini tidak mungkin bisa bertahan begini kalau tidak ada tiang-tiang yang besar di kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, coba Anda renungi baik-baik. Pernah nggak ada yang lihat tiangnya langit? Tidak pernah. Coba Bapak Ibu, ada di Indonesia, ada di Saudi, ada di Amerika, langitnya sama saja begini. Tidak pernah lihat ujungnya, nggak ada tiangnya. Kok bisa? Allah sebutkan itu. Ya. Dalam surah Fussilat itu, nanti kita baca ayatnya, bagaimana Allah jadikan langit berdiri tanpa tiang. Dan itu manusia bisa lihat, tapi mereka tidak renungi masalah itu. Bahkan yang kita sayangkan banyak para ilmuwan
ya, mengajar segala macam jenis ilmu mungkin kayak di universitas ini, tapi tidak dihubungkan sama sekali dengan masalah keimanan kepada Allah. Sayang sekali. Lalu Allah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi ini dengan iradatnya, dengan keinginan Allah SWT. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Maksudnya nanti kita akan meninggal semua, lalu kemudian Allah perintahkan peniupan sangkakala yang kedua. Yang pertama terjadi kiamat, yang kedua pembangkitan dari kuburan. Yang Anda selalu baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yawmiddin, Raja Hari Kebangkitan. Lalu ayat 26-nya Allah mengatakan walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun, dan ketahuilah kepunyaannya Allah siapa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya hanya kepadanya tunduk. Suami, ibu-ibu ciptaannya Allah. Ada masalah sama suami, minta sama Tuhannya. Tuhannya suruh perbaikin, dia minta, bukan suruh. Mohon kepada Allah, ya Allah berikan hidayah suami saya. Baik kok itu. Kalau kita selalu orangnya dulu kita sasarin. Allah nomor 30. Dokter dulu sudah mentok 30 dokter gak bisa sembuh baru sholat malam. Istri bapak-bapak di sini itu ciptaannya Allah, ada Tuhannya. Mohon kepada Allah untuk melunakkan hatinya, berikan hidayah, selesai kok urusannya. Ini makna tauhid ini. Allah dulu, itulah yang kita tekankan. Allah mengatakan semua yang di langit dan bumi siapa saja kepunyaannya Allah. Apa saja, semuanya hanya kepadanya tunduk. Seorang salafus saleh, ada kisah dulu. Dia melakukan perjalanan dari Irak ke negeri Syam. Zaman dulu teman-teman orang cuma mengandalkan cahaya matahari, belum ada penerangan kayak kita sekarang. Orang zaman dulu kalau bukan naik keledai, kuda, unta, atau jalan kaki, transportasinya mereka nggak terbataskan. Dan mereka jalan andalkan cahaya matahari, jalan kaki ini misalnya. Pas tiba maghrib terpaksa mereka istirahat, tunggu matahari terbit besok baru bisa jalan lagi. Orang ini kebetulan seorang salafus saleh, saya tidak temukan namanya tapi kisah saja begitu. Dia pas jalan dan tiba maghrib di tengah-tengah hutan, gelap sekali, terpaksa dia istirahat. Dia wudhu dengan bekal air sedikit yang ada, kemudian dia jamak maghrib isya lalu dia istirahat. Di awal malam kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam dia bangun. Dia kerjakan sholat tahajud. Dalam kisah ini dikatakan setelah 2 rakaat pertama dia sholat tahajud. Begitu salam, dia mau berdiri ke rakaat selanjutnya, dia bilang sendiri, tiba-tiba di depan mata saya ada seekor harimau meraung dengan keras, tanda-tanda kelaparan. Waktu itu tiba-tiba dia bilang, saya berpikir, bagaimana caranya saya lolos dari harimau ini? Dia lebih kuat, dia lebih cepat, dia menguasai wilayah itu, dia ganas. Gak mungkin bisa lolos dari harimau secara hitung-hitung akal manusia. Tapi pada saat itu teman-teman, tauhidnya, akidahnya muncul. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, hai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan aku mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya kau datang untuk mengganggu ibadahku dengan Tuhanku Allah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah, aku akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu. Dalam kisah ini dikatakan tiba-tiba harimau itu tundukkan pandangannya lalu tinggalkan orang soleh ini. Harimau juga makhluknya Allah, ular makhluknya Allah, semua tidak terkecuali. Jadi tidak perlu takut dan bergantung pada mereka. Ada masalah apapun Bapak Ibu hadapi, berarti ada masalah Bapak Ibu dengan Sang Pencipta. Kalau hubungan sama Allah baik, baik semua ini. Ikuti ceramah kami juga di YouTube, ada judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia. Ini penting untuk dipelajari teman-teman sekalian, karena ini masalah tauhid. Ini asas pertama. Allah juga mengatakan di ayat 27-nya. Lanjutannya, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah, D-nya besar kata ganti Allah, yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginya lah, bagi Allah, sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini teman-teman satu ayat saja kalau kita ingin rincikan mungkin cukup untuk 2 jam pertemuan. Cuma karena ini materi kita cukup panjang, saya padatin maka saya ringkas-ringkas. Tidak semua ayat ini saya jabarkan. Kalau dijabarkan sifat bijaksananya saja Allah mungkin 2 jam 3 jam itu. Belum sifat-sifat yang lain di sini, maha perkasa, ya, kemudian maha tinggi di langit dan di bumi, itu semua maknanya sangat dalam. Ada beberapa judul tadi saya bilang, Bapak Ibu bisa dalami insya Allah kembali ke ceramah kami, Kenali Tuhanmu Kau Akan Bahagia. Kemudian juga ada
saudaraku, inilah pondasi agamamu. Saya bicara tentang bagaimana memunculkan keyakinan kepada Allah di situ. Kemudian kita pindah teman-teman sekalian, masih di surah yang sama, ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi. Kembali Allah katakan, dan tanda-tanda kekuasaannya, ayyursilar riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriyal fulk bi amrihi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia besar kata-kata Allah, mengirim angin. Bapak Ibu rasakan terpahan angin? Dari mana angin itu? Begitu saja ada. Sebagai berita gembira, pembawa berita gembira. Biasanya kalau mau hujan ada tiupan angin. Dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya. Kita merasa lebih segar. Apalagi kalau udaranya segar, ya. Dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya. Ini besar kata-kata Allah. Dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Karena kalau tidak ada angin, tidak bisa jalan kapal di lautan. Angin yang mendorong itu. Dan kata Allah, semua itu agar kamu bersyukur. Allah ingatkan itu. Semua itu tujuannya agar kamu bersyukur. Ya. Dan sekian banyak teman-teman ayat-ayat ini kalau kita baca cukup panjang. Ya. Saya mau teman-teman kita langsung saja ke surah Fussilat dan nanti terakhir surah Al-Baqarah. Surah nomor 41 ayat 37-nya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Bagaimana pergantian malam dan siang, munculnya matahari di pagi hari sampai petang, kemudian munculnya bulan di malam hari. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Kedua itu. Dan ialah yang kamu, jika ialah yang kamu sembah. Ya, jadi ini tentang peringatan Allah SWT. Kemudian kita ke surah Luqman. Saya coba ringkaskan karena waktunya. Surah nomor 31 dalam Al-Quran. Ayat 10. Ini yang masalah langit tanpa tiang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Bagaimana bisa bangunan yang begitu raksasa besar ini tanpa tiang? Di sini kata Allah, kamu melihat itu untuk dijadikan pelajaran. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi. Ada gunung berapi, ya. Ada gunung-gunung batu di padang pasir, ya, dan berbagai macam jenis batu, mungkin Anda sudah tahu. Kata Allah, di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Tujuannya bumi itu seperti paku yang membuat bumi ini stabil. Makanya nanti kejadian hari kiamat, dalam beberapa ayat Al-Quran, gunung-gunung Allah cabut. Sehingga bumi ini menjadi seperti kapas, gitu, melayang. Ya. Dan juga tanda-tanda kebesarannya memperkembangbiakkan padanya segala jenis macam binatang, hewan. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Ayat 11-nya, saya tambahkan satu ayat. Hada khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu itu. Selain Allah, sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini asas pertama teman-teman sekalian. Sekali lagi bahasan ini panjang sekali kalau kita membahas, karena membahas Allah ini lebih luas lagi, gitu kan. Jadi tanamkan dulu dalam diri kita tentang Allah itu Tuhan dan Allah di nomor satukan dalam kehidupan kita. Kalau Anda belum sampai pada tingkat itu teman-teman sekalian, Anda belum tertanam akidah dalam hidup Anda. Ini dulu asasnya. 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah, 10 itu semua berisi dakwah tentang tauhid, penanaman la ilaha illallah. Dan nanti di tahun ke-11 dari masa kenabian baru ada perintah sholat 5 waktu. Di Mekah belum ada jihad, belum ada zakat, belum ada puasa, belum ada perintah-perintah umumnya gitu, masih sedikit. Ya. Nanti di tahun ke-11 dari masa kenabian, dari 13 tahun itu, baru ada kejadian Isra dan Mi'raj, perintah 5 waktu sholat. Lalu apa yang Nabi SAW ajarkan di sana? Penanaman tentang tauhid. Gak boleh sembah berhala, gak boleh bergantung pada batu, pohon,
nggak boleh meramal nasib, nggak boleh ke dukun, minta tolong sama jin, mereka juga makhluk. Nabi SAW tanamkan, maka lahirlah kadar-kadar umat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan yang lainnya ridwanullahi alaihim yang luar biasa dari sisi keyakinannya. Sampai para sahabat itu dinukil dalam riwayat tentang mereka, kalau sendalnya putus minta ke langit, ya Allah sendal saya putus gantikan. Pernah gak anda minta sendal sama Allah? Mungkin bagi anda tidak masuk akal, tapi memang begitu. Nanti Allah akan gerakkan jawabannya. Bisa kita dapat duit untuk beli sendal, atau orang kasih kita sendal, datang jawabannya. Itu poin penting yang harus kita titik beratkan. Kemudian yang kedua teman-teman, selain menanamkan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Mungkin anda juga mengatakan sama. Saya sudah tahu Ustaz Rasulullah SAW. Kalau saya tanya jujur Bapak Ibu sekalian di sini hadir, apakah kalau saya bilang Bapak Ibu bisa nggak gambarkan kepada saya bagaimana mukanya Rasulullah SAW? Bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana postur tubuhnya? Sudah tahu semua itu? Kalau sudah tahu, berarti Masya Allah. Saya nggak perlu datang jauh-jauh ke Padang jelasin. Tapi banyak di antara muslimin tidak tahu siapa nabimu Muhammad SAW. Bisa nggak jelaskan ke saya pengen seakan-akan lihat Nabi. Walaupun saya tidak ketemu, susah, karena tidak belajar. Ada nggak kejelasan? Ada. Ulama menukil, disilakan dengan khalqiyah, fisik Nabi. Kalau anda bertanya lagi, Ustaz untuk apa belajar tentang fisik Nabi? Ada sabda Nabi SAW, siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka itu adalah aku. Kata Nabi SAW, karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Kalau begitu harus kita tahu fisiknya. Disebutkan dalam riwayat, Nabi SAW kulitnya putih. Saking putihnya sampai pipinya kemerah-merahan. Anda bisa bayangkan bagaimana tampannya Nabi SAW ini. Kemudian alis beliau tebal seperti busur panah. Matanya besar. Bola mata dan kelopak mata dipenuhi dengan bulu mata yang lebat. Dan putih matanya bersih. Dan hitamnya hitam pekat. Sampai kata para sahabat, kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin. Hidungnya mancung, bibir, dagu, pipi dan dahinya dalam riwayat dikatakan setara atau sepantasnya dengan wajah beliau yang tidak bulat dan tidak oval. Nabi SAW punya pundak yang lebar, dada yang bidang, ya, postur tubuh yang kekar. Ya, sampai beberapa sahabat menggambarkan perut Nabi SAW tersusun seperti batu yang keras. Jadi seorang yang luar biasa secara laki-laki, tampan. Kata sebagian ulama, kalau seandainya Allah memberikan Nabi Yusuf sepertiga kegagahan dunia, maka Allah telah memberikan kepada Muhammad SAW seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang lihat kecuali suka dengan Nabi SAW. Secara fisik memang begitu. Sudah punya kelebihan. Jadi kalau rambutnya beliau dikatakan juga dalam riwayat, saya sambung dulu. Rambut beliau tidak lurus sekali, tidak juga geriting. Maka berombak, yang kadang-kadang beliau biarkan sampai lumba atau jumba. Sampai di kuping atau sampai di pundak. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki jenggot yang lebat atau kathif. Kadang-kadang bahkan dikatakan dalam riwayat sampai ke dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu mimpi lihat Nabi kulitnya hitam, berarti syaitan. Kalau rambutnya keriting, syaitan. Orangnya pendek, syaitan. Orangnya kurus, syaitan. Kan sering begitu di Indonesia ada yang ngaku lihat Nabi, lihat Nabi. Udah tahu belum ini? Ini tanamkan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu yang kita jadikan suri teladan, ini loh fisiknya. Baru Bapak Ibu masuk ke masalah akhlaknya dan syariatnya. Fisiknya dulu diajarin, diberikan gambaran. Kebanyakan buku sirah gak sebutin tentang khalqiyah Nabi SAW. Karena ini penting untuk dipelajari. Kita juga perlu tahu. Jadi sang ketampanan yang Allah berikan itu juga salah satu faktor diterimanya dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu faktor, bukan faktor utama. Faktor utama tentu karena Allah SWT yang mudahkan. Tapi berpengaruh. Pada saat orang yang menyampaikan ceramah itu tampan, bersih, wangi, orang juga tertarik mendengarkan. Memang begitu Nabi SAW. Sehingga para sahabat menggambarkan, belum pernah kami melihat wajah seceria wajah Nabi SAW. Sampai Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, satu hari saya pernah berdiri di depan rumah Nabi SAW, lalu saya sedang melihat bulan purnama yang indah. Biasanya di pertengahan bulan. Tanggal 13, 14, 15 yang Bapak Ibu biasa puasa Ayyamul Bid, itu biasanya bulan purnama. Dia bilang saya lagi melihat ke bulan purnama dan saya sangat kagum dengan ciptaan Allah itu. Begitu indahnya sampai tidak mau mengalihkan pandangan. Kebetulan waktu dia lagi lihat bulan itu di depan rumah Nabi SAW.
Lalu dia mengatakan, tiba-tiba terdengar suara pintu Nabi terbuka dan Nabi keluar baru selesai mandi. Rambut beliau basah, disisir ke belakang dengan rapi. Beliau menggunakan jubah berwarna merah. Dalam riwayat lain jubah merah ada garis-garis hitamnya. Kata Ka'ab, begitu saya lihat Nabi SAW, saya temukan Nabi lebih indah daripada bulan itu. Sangat tampan, sangat bersih. Itu disempurnakan dengan akhlaknya. Sopan, ramah, dermawan, jujur, baik semuanya. Kalau Bapak Ibu ceritakan kepada anak-anaknya ini, anak-anaknya akan berpikir, oh ini suri tauladan saya. Jangan dibiarin, nanti ada poin yang ketiga terakhir, bagaimana penanaman akhlak. Akan saya berikan contoh-contoh teman-teman sekalian. Banyak kita ini merusak akhlak anak kita sendiri, merusak. Nanti ada contohnya insya Allah. Apa yang Allah katakan tentang selain ciptaan fisik Nabi SAW, ya, Allah mengatakan tentang akhlaknya dalam surah Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Allah penciptanya memuji tentang akhlak Nabi SAW. Sampai para sahabat mengatakan, kami mengetahui Nabi SAW tidak suka sesuatu itu dari raut wajah beliau. Beliau tidak pernah hina makanan, tidak pernah menolak pemberian. Raut wajahnya orang sahabat sudah tahu berarti Nabi tidak suka. Tidak pernah menghina-hina. Ini luar biasa, akhlak yang luar biasa gitu. Dan pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau bapak-bapak di sini mau ditahu bagaimana akhlaknya, tanya istrinya. Mungkin di luar dia bisa jaga wibawanya, tapi di rumah belum tentu. Bapak-bapak mau tahu akhlak, ibu-ibu mau ditahu akhlaknya, tanya suaminya. Karena yang tiap hari interaksi mereka. Pasti akan tahu, oh suami saya orangnya baik, oh suami saya orangnya jahat, oh istri saya orangnya begini dan begitu. Makanya sahabat menanyakan pada Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih akhlaknya Nabi, gambarin kepada kami. Karena di luar rumah kami sudah tahu, dalam rumah bagaimana? Apa kata Aisyah? Karena sulitnya menggambarkan, beliau cuma mengatakan kana khuluquhul Quran. Kau lihat Al-Quran, seperti itu Al-Quran berjalan di muka bumi, itu akhlak Nabi SAW. Luar biasa gitu. Pernah Aisyah cemburu, maka Nabi SAW cuma mengatakan kepada pembantu yang ditepis piring kurmanya, ambillah kurma-kurma ini karena ibumu sedang cemburu. Selesai. Jadi rumah yang sangat nyaman, tentram, damai. Tanamkan figur manusia terbaik ini teman-teman dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Kalau anda sudah yakin tadi pencipta langit dan bumi dan apapun adalah Allah, dan kita sudah katakan tadi poin yang penting adalah jadikan Allah nomor satu, maka Rasulullah SAW utusannya Allah. Allah memutus dari kalangan kita manusia supaya mudah untuk dicontohi. Nabi Muhammad SAW manusia biasa, juga dari sperma, sel telur, jadi anak, masa bayi, lahir dari rahim seorang ibu, kemudian anak-anak, dan remaja, dan menikah, dengan suka dukanya, kemudian diutus jadi nabi, kemudian seterusnya sampai meninggal dunia. Supaya gampang kita ciplak hidupnya, dan kita memang disuruh untuk menciplak itu. Ikuti saja semuanya. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW adalah suri tauladan buat kalian. Ikuti saja cara makannya, tidurnya, segala macam, maka pasti akan menjadi orang yang baik. Allah memastikan Rasulullah SAW adalah utusannya, disebutkan dalam surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Al-ayat. Muhammad adalah utusan dan telah berlalu sebelumnya utusan-utusan yang lain. Sampai itu saksi bahasannya. Kemudian juga dalam surah Al-Fatih, surah nomor 48 ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar adalah utusan Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah Tuhan kita bisa menjadikan atau mau menjadikan Allah sebagai nomor satu dalam hidup kita, kita harus mengikuti Nabi SAW. Makanya ulama mengatakan syarat diterimanya amal dua. Al-ikhlas, tulus karena Allah dan mengenal Tuhannya, kemudian mutaba'ah, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ada hal yang saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, sedikit saya akan bahas ini mungkin insya Allah 3-4 menit, baru kemudian kita pindah di poin setelahnya. Maksudnya di poin tentang, masih di poin pertama dari 3 poin ini, tentang iman kepada Rasulullah SAW, lalu kita masuk kepada Islam ya. Ada mukjizat Nabi SAW yang mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah dengar barangkali. Saya ingin sentuh itu supaya Bapak Ibu kisahkan kepada anak-anak pada saat mau tidur, pada saat lagi duduk, terutama ibu-ibu. Dalam sebuah riwayat Bukhari, ada daging kambing yang sudah dimasak bicara dengan Nabi. Pernah dengar nggak?
Mau dengar kisahnya? Baik. Walaupun cuma 10% yang bilang mau gitu. Yang lainnya nggak mau rupanya. Waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar, benteng Yahudi, sekitar 180 kilo dari kota Madinah, sampai sekarang masih ada benteng-bentengnya. Di sana ada dua suku Yahudi, Qainuqa dan suku Quraidah dan Qainuqa. Dua suku ini ada di Khaybar setelah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka berkhianat. Yang jelas Nabi SAW setelah sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah, menyerang Khaybar karena Allah menjanjikan kemenangan. Sampai di sana, setelah menembus 9 benteng Yahudi dan berhasil ditaklukkan setelah lebih dari 50 hari mengepung benteng-benteng tersebut. Maka orang-orang Yahudi ini menghidangkan makanan untuk Nabi SAW karena mereka mau menunjukkan kalau mereka kalah, mereka mengalah gitu. Tetapi tukang masaknya, perempuan itu jahat. Dia sepakat dengan seorang pendeta Yahudi untuk meletakkan racun. Kemudian dihidangkanlah banyak sekali nampan-nampan makanan, dan kebetulan waktu itu para sahabat dalam buku-buku sirah disebutkan mereka kelaparan karena kehabisan makanan dalam peperangan tersebut. Akhirnya orang-orang Yahudi ini tahu Nabi SAW paling gemar makan paha kambing. Ditaruhlah di nampan yang paling depan roti gandum dan di atasnya paha kambing. Yang lain gak ada paha kambingnya. Sehingga pada saat sahabat lihat, oh ini kesukaan Nabi, mereka gak sentuh nampan itu. Dihidangkan depan Nabi SAW. Lalu sudah berapa hari sahabat tidak makan, habis. 3-4 hari kehabisan makanan, mereka kelaparan benar. Kemudian waktu mereka menunggu Nabi SAW menikmati, begitu Nabi SAW mencuri potongan daging tadi, kemudian memasukkan ke mulut beliau, dan sahabat akhirnya juga makan. Bayangkan kalau 3 hari kehabisan makanan, seperti apa laparnya. Begitu mereka baru mau mencuil, Nabi SAW keluarkan yang dari mulut beliau lalu mengatakan, Kuffu aidiyakum. Tahan tangan kalian. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar, belum makan 2-3 hari. Kata Nabi SAW, Kuffu aidiyakum. Tahan tangan kalian dulu, jangan ada yang makan. Lalu Nabi SAW bilang apa? Panggil pendeta-pendeta Yahudi di benteng ini. Dipanggillah beberapa orang. Begitu datang, Nabi SAW ngobrol sama mereka. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syaral Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai orang Yahudi, jujur gak kalau saya nanya sesuatu? Jadi rupanya orang Yahudi ini teman-teman sekalian harus dijebak dulu, baru nanti mereka mau jujur. Kalau enggak, kebohongan luar biasa dalam hidup mereka. Dan Islam sebaliknya, jujur gitu kan. Maka apa yang terjadi? Mereka mengatakan tentu saja. Nah, ada 3 pertanyaan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari ini. Yang pertama, jadi orang Yahudi ini, suku Yahudi di Madinah ada 3 dulu. Qainuqa, Nadhir dan Quraidah. Yang ada di Khaybar waktu itu ada 2. Quraidah masih di Madinah, Qainuqa ada Quraidah di Madinah, dan ada Qainuqa dan Nadhir di Khaybar. Mereka ini 3 suku ini menisbatkan di beberapa jalur nasab mereka ada satu kakek. Mereka ketemu di satu kakek. Nah, kakek ini kebetulan orangnya terkenal dalam sejarah mereka lemah akalnya, lemah fisiknya gitu. Tapi karena dia anak kepala suku, diangkat jadi raja pada saat itu. Jahatnya Yahudi ini sampai nasab aja mereka mau hapus. Padahal nasabnya sudah berapa jalur ke atas, orang sudah lupain mungkin. Apa yang terjadi? Mereka rahasiakan kepada keturunannya, lalu beberapa pendetanya menghapus nama kakek yang mereka tidak suka itu, diganti dengan nama kakek lain, orang Yahudi yang perkasa, yang jantan, yang segala macam. Dan tidak ada yang tahu ini, cuma beberapa pendeta Yahudi saja. Kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Para sahabat belum faham nih, kenapa Nabi tanya itu? Mereka bilang, Fulan bin Fulan, nama kakek yang perkasa itu. Kata Nabi SAW, kalian sudah bohong. Kakek kalian Fulan dan Fulan. Fulan bin Fulan. Yang lemah ini. Nabi tahu. Mereka kaget. Kok bisa Nabi tahu ini? Terus Nabi ulangi lagi. Hai orang Yahudi, apakah kalian jujur kalau saya tanya lagi? Mereka bilang iya. Kalau kami bohong, maka Allah akan memberitahukan kepadamu sebagaimana Allah beritahukan kepadamu tentang kakek kami. Kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Apa kata Yahudi? Kami masuk duluan, lalu digantikan oleh kalian umat Islam. Jadi subhanallah, Yahudi tahu akan masuk neraka. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada saat menafsirkan surah Al-Fatihah, Bapak Ibu sering baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah, itu adalah Yahud. Karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau ikuti. Waladdallin, dan bukan orang sesat, Nasrani.
Mereka mau berdakwah tapi salah, mengatakan Isa anak Tuhan. Makanya kita selalu mengatakan amin, supaya kita nggak ikutin mereka. Yahudi tahu, mereka bilang apa? Kami masuk neraka dulu, baru nanti digantikan kalian. Kata Nabi SAW, kalian bohong, kami tidak akan pernah menggantikan kalian. Maknanya kita akan masuk surga. Lalu Nabi tanya yang ketiga, ini saksi bahasannya. Kata Nabi SAW, saya mau tanya sekarang, jujur nggak? Mereka bilang iya. Sudah dijebak 2 kali. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Kalau dari awal Nabi tanya, bohong pasti. Tapi sudah kejebak di depan orang banyak, akhirnya ngaku. Iya benar. Kata Nabi SAW, kenapa kalian taruh racun? Apa kata Yahudi? Ini bodohnya. Mereka mengatakan, kami ingin membuktikan apakah kau Nabi atau bukan. Kalau kau hanya raja biasa, pasti kau akan mati dengan racun kami. Tapi kalau kau Nabi, kau akan tahu ada racunnya. Kan Nabi sekarang sudah tahu ada racunnya. Lalu kata mereka apa? Hai Muhammad, siapa yang beritahukan kepada kamu tentang racun kami taruh? Tidak ada yang tahu ini kecuali satu orang pendeta sama satu orang tukang masaknya saja. Yang lain tidak ada yang tahu. Nabi SAW angkat paha kambing yang sudah dimasak. Beliau mengatakan, akhbarani hadza dhira'. Yang telah memberitahukan kepadaku paha kambing ini. Ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, saya diracuni. Udah pernah dengar belum kisahnya? Tanamkan ke anak-anak itu. Bapak Ibu rasa ada tambahan keimanan tidak dengan kisah begini? Coba tanamkan kepada anak-anak itu. Biar mereka mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar Nabi Muhammad. Gitu. Bukan cuma itu teman-teman sekalian. Ada mujizat yang lain. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar. Karena memang dalam Al-Quran ada surah Al-Qamar ya. Surah nomor 54. Tapi kita berharap kalau yang sudah pernah dengar ini pengulangan, kalau yang belum pernah dengar, ini juga sebuah mujizat yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan dengan jari telunjuknya. Sudah tahu belum? Alhamdulillah, sudah tahu? Belum sudah yang mana? Pernah satu kali dalam hadis Bukhari, ini hadis sahih. Nabi Muhammad SAW lagi tawaf di malam hari, pas bulan purnama. Lalu orang-orang Yahudi bilang begini, orang-orang Quraisy mengatakan begini, kita sekarang permalukan Muhammad. Siapa yang melakukan? Satu orang berdiri. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, teriak suara keras supaya orang semua dengar. Apa kau mau kami beriman? Kata Nabi SAW berhenti tawafnya lalu mengatakan, ya. Lalu orang Quraisy ini mengatakan begini, apa kau lihat bulan itu hai Muhammad, lagi bulan purnama? Kata Nabi SAW, iya. Apa kata orang ini? Belah bulan itu buat kami. Bulan disuruh belah. Pohon aja kalau mau dibelah butuh waktu. Apalagi bulan yang jauh tidak terjangkau dengan tangan. Mereka niatnya sebenarnya bukan mau minta mujizat, tapi ingin mempermalukan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Mereka kaget waktu Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya Allah memberikan kepada kalian bulan itu terbelah seperti kalian minta, kalian akan beriman? Malah Nabi balik nantang mereka. Lalu mereka mengatakan, bukan cuma yang bicara, semua Quraisy di belakangnya, tokoh-tokohnya mengatakan, kalau kau Muhammad betul membelah bulan, kami pasti beriman. Maka dalam hadis Bukhari dikatakan, disaksikan oleh para sahabat, orang-orang Quraisy. Lalu kami menyaksikan ya, bulan di Mekah terbelah menjadi 2 bagian sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Sebelah bulan berada di Abu Kubais, sebuah bukit yang menghimpit kota Mekah, dan sisi yang lainnya berada di As-Suwaida, bukit yang lainnya. Jadi Ka'bah itu kota-kota Mekah dihimpit dengan 2 gunung besar, Abi Kubais sama As-Suwaida. Bulan itu dibelah 2 oleh Nabi SAW dengan jari telunjuk beliau, lalu dua-duanya terpisah untuk membuktikan itu betul terpisah. Terpisah benar-benar gitu. Jadi bukan cuma sekedar retak. Apa kata Quraisy? Ini hadis Bukhari Muslim. Sungguh sihir Muhammad hebat sekali. Padahal mereka tadi yang bilang ini mau akan beriman. Untuk membuktikan ini sihir, kita tunggu orang-orang Quraisy yang datang dari negeri Syam yang ikut perdagangan kembali ke Mekah. Kita tanya, kalau mereka juga lihat bulan terbelah, berarti bulan benar-benar terbelah. Kalau tidak, berarti Muhammad penyihir. Subhanallah, mereka tunggu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kafilah dagang Quraisy datang dari negeri Syam. Hampir 1 Mekah itu datang mau nemuin kafilah itu. Lalu bertanya, apakah kalian lihat sesuatu terjadi pada bulan? Jawaban mereka, iya, di waktu ini dan di malam itu. Disebutkan oleh mereka, begitu dalam riwayat ya.
Tidak disebutkan malamnya malam apa, tapi yang jelas di waktu itu dan di malam itu, gitu kan? Terjadi bulan terbelah. Itu pun mereka tidak mau beriman, tapi itu mujizat Nabi SAW. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54, ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh kiamat telah dekat dan bulan benar-benar telah terbelah. Kalau Bapak Ibu tidak tahu kisah tadi hadis Bukhari Muslim, Bapak Ibu bingung mungkin. Bulan terbelah bagaimana? Ada jelaskan, pakai jari telunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau mereka melihat tanda-tanda kebesaran, mukjizat seperti itu, mereka masih berpaling dan mengatakan ini sihir yang terus-menerus. Itu ayat 2. Ayat 3-nya wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amri mustaqir. Mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, dan setiap urusan akan ada ketetapannya. Yang lain juga mukjizatnya teman-teman sekalian. Nabi SAW pernah Nabi lagi khutbah Jumat, baru mulai khutbah, dan kita tahu kalau khutbah Jumat terutama bapak-bapak tahu tentunya hening sekali karena kita dianjurkan mendengar khatib. Ada seseorang dari luar masjid tiba-tiba teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Nabi lagi khutbah nih. Orang ini rupanya punya hajat yang sangat penting yang tidak bisa ditunda gitu. Lagi khutbah, dia sengaja memang manggil Nabi. Maka Nabi SAW berhentikan khutbahnya lalu berkata, "Malak, ada apa dengan kamu?" Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hewan-hewan ternak kami mati, pohon-pohon kami juga mati, tanah kami tandus, kami pun kehabisan air. Gak ada air, peceklik. Mumpung Anda di mimbar, mohon kepada Allah agar diturunkan hujan." Maka dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW langsung berdoa sambil menunjukkan telunjuknya ke langit, mengatakan Allahumma agithna, Allahumma agithna 2 kali. Ya Allah, turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Apa kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Di antaranya Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya melihat ke langit pada saat itu. Karena masjid Nabi SAW di zaman beliau tidak ada atapnya, terbuka. Dia bilang, saya melihat ke langit, saya temukan tidak ada satupun awan, langit seperti kaca. Kan kalau mau hujan harus ada awannya dulu kan gitu. Ini nggak ada awan. Tapi setelah Nabi SAW berdoa, tiba-tiba awan berkumpul menjadi gelap dan turun hujan. Ya, sebelum khutbah Nabi selesai, dan hujan tidak berhenti selama sepekan. Setelah itu, minggu depannya Nabi SAW lagi khutbah, datang orang yang sama lagi. Teriak-teriak dari luar masjid, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Ada apa dengan kamu?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, binasa hewan-hewan kami, mati pohon-pohon kami, banjir besar ini, hujan tidak berhenti seminggu. Minta kepada Allah agar hujan ini diberhentikan." Terjadi mujizat besar sini. Tadi turun hujan, sekarang mujizat penutupan dalam hadits ini dikatakan, Nabi SAW lalu mengatakan, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, jadikan ini baik buat kami, bukan masalah buat kami hujan ini. Allahumma alal aqami wadh-dhirabi wa butuni awdiyatin wa manabi syajar. Ya Allah, selamatkanlah pohon-pohon, ya, tempat-tempat hewan. Jadikan ini hujan bermanfaat intinya. Maka kata Anas bin Malik, kami pun menyaksikan Nabi SAW menunjuki awan-awan dengan telunjuk beliau, dan setiap awan yang ditunjuk bubar sehingga menjadi cerah kembali Madinah. Itu disaksikan oleh seluruh penduduk Madinah. Hadisnya riwayat Bukhari. Dan sekian banyak teman-teman sekalian mujizat Nabi SAW. Saya tutup dengan satu lagi kisahnya. Bagaimana Nabi SAW menguasai hewan. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Jabir radhiyallahu anhu menuturkan, pernah kami datang safar bersama Nabi SAW dari satu perjalanan. Lalu kemudian kami masuk Madinah dan kami melewati pemukiman suku Najjar. Suku Najjar ini suku yang ada pas di pintu gerbang Madinah. Dan ini suku ibunya Nabi SAW. Aminah dari keturunan suku Najjar ini. Yang jelas pada saat itu tiba-tiba dalam riwayat ini dikatakan, ini Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan kisah. Dia bilang, ada unta liar, unta jantan liar yang sedang mengamuk. Dan unta ini sulit sekali dijinakkan kalau sedang mengamuk. Semua orang lari dari unta tersebut karena unta ini bisa menendang, bisa menggigit. Akhirnya kata Jabir, "Ya Rasulullah, hati-hatilah. Depan Anda ada unta yang sedang mengamuk." Nabi SAW melihat unta itu. Kemudian Nabi mendekat, lalu Nabi mengatakan satu kalimat saja, satu kata saja, "Ta'al, kesinilah." Begitu mata unta itu ke arah Nabi SAW, dalam riwayat ini dikatakan, tiba-tiba unta itu menurunkan ke lehernya sampai ke tanah, lalu menyeret
lehernya itu sampai ke hadapan Nabi SAW. Semua orang saksikan pada saat itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, mana tali kekangannya? Diambil, Nabi ikat, unta itu tiba-tiba jadi tenang. Lalu apa kata beliau SAW dalam penutupan hadis? Tidak ada sesuatu pun, benda hidup atau benda mati, di langit juga di bumi, kecuali mengetahui kalau aku adalah utusan Allah. Semua tahu, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi batu, air, udara, api, malaikat-malaikat, semuanya ini, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan tahu kalau itu Rasulullah SAW. Kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Sebagian kecil saja di antara mereka. Dan ini teman-teman bisa kembali kalau mau dengarkan lebih lanjut kisah kami. Cukup banyak saya sampaikan, ada materi tablik akbar di playlist YouTube. Judulnya Rasulullah kasihku, aku mencintaimu. Dan ini panjang lebar saya sebutkan, lebih mungkin dari 30 mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi saya tidak bisa sampaikan semua saat ini. Kita kembali ke tema kita. Kemudian selanjutnya teman-teman, setelah menanamkan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, ini cuma kulitnya ya, belum kita bahas, isinya itu panjang sekali, panjang lebar. Bapak Ibu dalami, ajarkan kepada anak-anak tentang Islam. Ada satu hal yang mungkin saya ingin buka dalam masalah materi Islam ini, dan Anda bisa kembali juga ke ceramah kami di YouTube, ada judulnya Hidup Mulia dengan Islam. Tapi saya ambil garis besarnya. Bapak Ibu sudah tahu belum? Tidak pernah ada agama di muka bumi ini yang sah, yang diakui, yang agama benar kecuali Islam. Kan selama ini kita kebanyakan bilang agama Nasrani, agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, ya. Ini bagi umat Islam perlu diperbaiki ini. Enggak ada agama kecuali Islam. Enggak pernah Allah turunkan agama selain Islam. Jadi itu semua tidak dianggap agama. Karena semua nabi-nabi agamanya Islam. Nabi Isa itu Muslim, Nabi Musa itu Muslim. Tidak pernah ada agama Yahudi, tidak pernah ada agama Nasrani, enggak ada. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti satu bangunan yang bagus sekali. Setiap orang yang lewat, mereka kagum dengan bangunan itu. Lalu mereka menemukan ada satu celah batu bata yang belum ditutup. Kata mereka, coba seandainya batu bata itu ditaruh sempurnalah bangunan ini. Dan ketahuilah, akulah satu batu bata itu. Artinya semua nabi-nabi sama. Nggak ada bedanya. Agamanya Islam. Itu yang Allah sebutkan, yang Bapak Ibu sering dengar surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 19. Sekali lagi surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahi Islam. Inna harfut ta'kid. Huruf yang digunakan untuk memastikan informasi benar setelahnya. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, nggak ada agama lain. Jadi nggak ada agama lain, memang tidak diakui. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan ketahuilah, tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Nasrani mengatakan Yahudi kafir, Yahudi mengatakan Nasrani kafir. Tidak berselisih mereka kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Bagir, iri satu sama yang lain. Padahal Nabi Musa menyampaikan tentang datangnya Nabi Isa. Nabi Isa menyampaikan tentang datangnya Nabi Muhammad SAW. Ini satu rangkaian gitu. Dan Allah mengatakan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur, bersyukur teman-teman kita menjadi orang muslim. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, dibuka ini surah nomor 39 ayat 22. Supaya Anda tahu nilai agama yang sedang Anda anut ini. Ini bukan main-main ini, keselamatan dunia akhirat. Semua yang diajarkan dalam Islam kebaikan. Jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, senyum, semua baik. Dan semua punya keutamaan. Semua yang dilarang buruk. Bohong, nipu, mencuri, apalah gunjing, fitnah, memukul, membunuh, dilarang semuanya. Jadi kalau Anda ikutin agama ini dengan benar, Anda jadi orang baik. Pasti. Subhanallah, saya mengambil disertasi saya di masalah ekonomi sebenarnya. Saya temukan kadang-kadang pakar-pakar ekonomi dunia ini berbicara, teman-teman sekalian, hanya untuk bicara satu saja, tentang bagaimana membangun trust, kepercayaan dalam perusahaan, gitu kan? Mereka membahas trust itu harus begini, begitu, dan itu ternyata kebanyakan kerucut kepada para pengusaha-pengusaha. Seakan-akan bahasan mereka di makalah-makalah mereka yang saya temukan itu
kalau orang yang suami istri atau orang tua sama anak, anak sama orang tua, teman, tidak perlu ada trust. Trust itu hanya untuk orang-orang pedagang saja. Ini aneh, kalau Islam mengajarkan trust untuk semuanya. Jujur untuk semuanya, dermawan untuk semuanya, dari kecil sampai besar. Allah mengatakan begini dalam surah Az-Zumar. Ayat 3, surah nomor 39 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbi fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya menerima agama Islam lalu mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Selain Islam, memang kesesatan seperti itu. Kita sedang sorotin bukan individunya, tapi keyakinannya. Islam datang begitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita mengatakan Nasrani dalam tafsir Ibnu Abbas, Allah dhalin sesat, oh berarti ini garis keras. Bukan begitu. Karena yang sedang disorotin mereka mengatakan Allah punya anak. Dan itu tidak benar. Agama yang Allah ajarkan adalah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau Allah punya anak, lalu siapa cucunya? Siapa cicitnya? Tidak ada itu semua. Allah pangkas, nggak ada. Allah itu esa. Kalau ada orang tuanya Allah, lalu siapa kakeknya? Siapa ke atasnya nih? Nggak ada. Allah itu esa. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau anda masuk agama Islam ini, berarti anda mendapatkan ya, karunia dari Allah SWT. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. Surah nomor 6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan lapangkan dadanya menganut agama Islam, merasa bangga dengan Islam, menerapkan dan mendakwakannya. Dan barang siapa yang dikehendaki kesesatan oleh Allah, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, tidak menerima Islam, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Saya tutup di poin ini teman-teman sekalian, di poin pertama tentang masalah Islam ini. Kalau kita mau singgung tadi panjang lebar, saya katakan kembali ke tema kami, hidup dan mulai dengan Islam, itu panjang lebar. 2 jam lebih kami bahas khusus masalah tema ini. Tapi saya ingin titik beratkan begini. Teman-teman sekalian, kita ini sekarang dibutakan secara histori, sejarah. Saya bahasakan di depan Bapak Ibu sekarang, kita hanya 94 atau 95 tahun saja tidak menguasai dunia. Semenjak agama ini dibawa oleh Nabi SAW, semenjak itu pada saat sudah fase hijrah ke Madinah ya, fase 10 tahun terakhir, sampai 94 tahun yang lalu, kita menguasai dunia. Menguasai dunia sekali lagi. Bukan menguasai Madinah atau Mekah. Baik, kita coba lihat historinya. Anda kan sudah kenal ada tahun Hijriah ya. Sekarang tahun berapa Hijriah? 1442 1442 ya. Berarti sudah 1442 tahun yang lalu Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Oke, kita mulai dari tahun 1 Hijriah. Pertama Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Beliau meninggal di Rabiul Awal tahun 11, ya. Meninggal di situ sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun itu sebelum beliau meninggal, seluruh jazirah Arab sudah takluk dengan Islam. Dan ingat ya, waktu itu teman-teman sekalian, jazirah Arab ada di tengah-tengah dihimpit dengan 2 negara adik kuasa. Persia yang menguasai setengah dunia, raja mereka julukannya Kisra, dan setengah dunia lain dikuasai oleh Romawi, julukan raja mereka Kaisar. Waktu itu peradaban mereka ada, ekonomi mereka ada, militer mereka ada. Tapi Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah, beliau tidak pernah teman-teman datang ke Romawi belajar militer, peradaban, arsitektur dan seterusnya. Beliau tidak pernah ke Persia mempelajari tentang militernya, ekonomi dan seterusnya. Apa yang Nabi SAW lakukan? Bangun sendiri itu peradaban, ekonomi, semuanya. Tatanan masyarakat dibangun sendiri. 10 tahun pertama berhasil menguasai jazirah Arab. Datang setelahnya Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar dan Abu Bakar tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Ini Abu Bakar menyelesaikan fitnah internal karena muncul beberapa orang yang melihat suksesnya Nabi SAW melakukan jazirah Arab, sekian ratus suku Arab bisa takluk di tangan Nabi SAW, gitu kan? Maka muncul nabi-nabi palsu, Musailim al-Kadzab, Aswad al-Unsi, bohong, ada penolak membayar zakat. Maka Abu Bakar menyelesaikan fitnah internal. Abu Bakar perangi mereka semua. Ini panjang ceritanya, tapi yang jelas
itu masa penyelesaian fitnah internal. Dan kata ulama, siapa yang mau belajar tentang penyelesaian fitnah bisa mempelajari dua fase Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar di awal meninggal Nabi SAW dan Ali di zaman akhir Khulafaur Rasyidin. Karena dua-duanya menyelesaikan fitnah internal sebagaimana akan saya jelaskan insyaAllah. Datang setelahnya Umar, berkuasa dari tahun, siapa yang tahu? 10 tahun. Tidak ada yang tahu. La haula wa la quwata illa billah. Tahun 13 sampai tahun 23. Abu Bakar kan 11 sampai 13. Meninggal Abu Bakar, Abu Umar naik. Jadi khalifah tahun 13 sampai 23 Hijriah. Di sini masa keemasan Islam, masa ekspansi Islam. Di tahun 15 Hijriah, Umar mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menyusun pasukan jumlahnya 12.000 orang menyerang wilayah utara Jazirah Arab, Romawi. Dan ekspansi terus berjalan sampai Palestina takluk. Negeri Syam, Jordania, Libanon, Syria dan Palestina sekarang jadi 4 negara ini. Dulu negeri Syam takluk di tangan muslimin. Dan pada saat itu Umar bin Khattab menerima kunci Masjid Aqsa. Dan mulai saat itu sampai sekarang dikuasai oleh kaum muslimin. Di tahun 16 Hijriah, beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dibantu dengan yang lainnya sahabat Nabi yang mulia Ka'ab bin Amir dan yang lainnya radhiyallahu anhu ajma'in yang datang juga dari negeri Syam. 30.000 pasukan menembus Persia. Waktu itu pasukan Persia teman-teman sekalian 240.000 orang. Dan Nabi SAW betul-betul menyampaikan, waktu beliau masih hidup, beliau mengatakan, sungguh segelintir kecil dari sahabatku akan merebut istana putihnya Kisra. Dan terjadi. Di antaranya Salman al-Farisi, Bilal, mereka cuma segelintir orang, Kisra sudah melarikan diri, istananya direbut. Dan hampir semua jadi ghanimah pada saat itu. Tahun 20 Hijriah, Amr bin As mendesak Umar bin Khattab mengatakannya, Amir Mu'minin, Persia sudah kita coba taklukkan dan berhasil, mayoritas wilayah yang dikuasai. Romawi juga, negeri Syam sudah takluk walaupun kita belum ekspansi seluruhnya. Tapi Mesir, wilayah Afrika, utara sudah takluk, daerah timurnya sudah takluk, daerah baratnya nih. Dunia ini daerah baratnya belum ini, pintunya Mesir. Utus saya Amir Mu'minin untuk saya serang ke sana. Maka Umar mengutus dengan 8.000 pasukan. Amr bin As berhasil menembus Mesir, terbukalah Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko. Setelah itu Islam mulai menyebar ke seluruh Afrika, termasuk Somalia dan seterusnya. Gitu kan? Jadi sampai tahun 20 Hijriah, kita sudah menguasai setengah dunia. Itu waktu itu teman-teman sekarang sudah paham belum? Kalau Umar tuh nggak punya manajemen kayak kita sekarang. Nggak ada, belum ada komputer, belum ada handphone, belum ada semua. Lalu apa yang buat mereka bisa memanage? Syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ini yang Bapak Ibu sedang pelajari, cuma kita tidak dalami. Islam semuanya ada di dalamnya. Kata ulama, Islam itu kalau kau lihat dari jauh seperti titik. Tapi kalau kau masuk dalamnya, kau temukan sebuah lautan yang luas, yang tidak ada ujungnya. Cuma kita tidak mau pelajari agama kita. Mulia sekali Islam itu. Kemudian setelah Umar meninggal tahun 23 Hijriah, naik Utsman bin Affan 23 sampai 37, ini masa kemakmuran. Sampai pada saat itu hampir setiap hari puluhan bahkan ratusan unta di Madinah didatangkan setiap harinya. Lalu utusan Utsman mengatakan, wahai muslimin, ini hak kalian. Hari itu dibagi keju. Besok datang lagi ratusan unta, hai muslimin, hak kalian dibagi madu. Lusa gandum. Terus begitu tiap hari sampai kemakmuran merata. Semua orang makmur pada saat itu. Dan ulama mengatakan ini luar biasa nih fase untuk belajar. Ya. Di masa Abu Bakar, penghapusan pertahanan tentang kekuatan Islam dan menyelesaikan fitnah internal. Zaman Umar ekspansi. Zaman Utsman bagaimana memakmurkan masyarakat. Zaman Ali kembali lagi fitnah, keluar kelompok Khawarij. Ya, yang seperti sekarang lagi panas-panasnya di Indonesia gitu kan. Yang mereka mengkafirkan orang, membom dirinya, mengangkat mati syahid, ini kedustaan, bohong semua. Tidak ada dalam Islam itu. Nggak benar itu. Islam mengajarkan jihad ya, pergi berperang ya, tapi bukan bom diri. Bunuh diri baru bilang mati syahid, dari mana? Bohong semuanya. Akhirnya Islam disoroti, seakan-akan ini kalau Islam yang mulai berpegang teguh dengan sunnah, ini radikal. Dari mana ini? Kapan ada dakwah yang disampaikan tentang boleh bunuh diri kecuali mereka? Gitu kan? Dan ini keliru. Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, kelompok Khawarij ini. Selesailah fitnah internal pada saat itu sampai tahun 40 Hijriah pada saat beliau meninggal. Dan Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kelompok ekstrem ini. Yang namanya Khawarij. Ya seperti ini kelompok mereka. Suka membunuh, walaupun orang Islam dibunuh. Bagi mereka nggak apa-apa, sama-sama masuk surga. Ini kebodohan.
Nabi SAW mengatakan berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelah. Ini sampai tahun 40 Hijriah. Selanjutnya berdiri dinasti pertama dalam Islam. Namanya dinasti Umayyah. Dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Dan di masa ini muncullah ulama-ulama seperti Abu Hanifah, ya, yang meninggal tahun 150 Hijriah. Meninggal Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Ya. Kemudian Imam Malik yang meninggal tahun 179 Hijriah. Ini di masa ini mereka muncul ulama-ulama besar mazhab yang masyhur yang sampai sekarang diikuti mazhabnya. Sampai ada keluar khalifah juga Umar bin Abdul Aziz yang masyhur tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah, yang di masanya 2 tahun jadi khalifah tidak ada yang mau terima zakat lagi. Setelah runtuh berdiri dinasti yang kedua dalam Islam, kerajaan kedua dalam Islam namanya Abbasiyah. Ini lebih lama, dari tahun 132 runtuhnya Umayyah. Abbasiyah berdiri dari 132 sampai 656 Hijriah. Dan di masa ini keluarlah ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, ya, keluar Imam Ahmad, kemudian keluar imam-imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, semua keluar di masa-masa ini, masa emasnya kaum muslimin, generasi-generasi awal. Nah ini yang sering kami sampaikan dalam dakwah, kalau ini teman-teman sekalian adalah dakwah para salafus salih. Yang orang selalu mengatakan salafi. Ini kita bilang kaum salaf. Kaum salaf itu maksudnya siapa? Sahabat, tabi'in, generasi emas ini. Ini bukan kelompok ini, gitu kan. Tapi disalahfahami gitu. Kembali kepada salaf, karena memang Islam, kalau kita mau berjaya seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kita tidak akan mungkin berjaya kecuali kita kembali kepada yang pertama generasi awal terapkan dalam hidup mereka. Setelah selesai Abbasiyah, runtuh di tangan orang-orang Tatar, Mongolia, berdiri Utsmaniyah. Waktu itu ada 3 sebenarnya dinasti muncul ya. Ada Safawiyah di Iran, ada Mongol di Pakistan atau India, ada Utsmaniyah di daerah Turki. Tapi yang bertahan sebenarnya itu adalah Utsmaniyah yang paling lama. Dan dia berubah dari istilah kesultanan atau khilafah itu menjadi republika di tahun 1924. Kita sekarang berada di tahun 2021. Ya. Jadi cuma 90 tahun sekian saja semenjak Turki berubah dari khilafah dan kesultanan meninggalkan Islam menjadi republika, hukumnya seperti hukum barat, maka disitulah Islam terpuruk. Kenapa teman-teman kita tidak berkaca dengan kejayaan Islam yang 1000 tahun lebih, gitu kan? Lalu kemudian kita sekarang berkiblat pada barat dan mengatakan seakan-akan belajar negara Islam, belajar Islam itu ketinggalan zaman. Nah ini karena tidak fahamnya kita dengan masalah ini. Baik, ini kurang lebih poin pertama, mohon maaf agak panjang. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian, sekarang ke poin yang kedua. Jadi itu yang pertama, tanamkan tentang Allah, tentang Rasulullah SAW dan juga Islam. Ini semua materinya panjang tapi saya kasih garis besarnya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian kita masuk poin yang kedua tentang masalah hak-hak anak. Ini juga penting untuk diketahui ya. Banyak orang di antara kita teman-teman sekalian tidak mensyukuri anak itu. Poin pertama dulu, syukuri keberadaan anak Bapak Ibu sekalian. Ada orang subhanallah mungkin karena sangat subur, Masya Allah, setelah nifas hamil lagi, maka dia tidak lihat besarnya nikmat anak itu. Bapak Ibu coba terutama ibu-ibu, lihat kepada wanita-wanita yang sampai 10 tahun tidak punya anak, 15 tahun tidak punya anak. Dan ini sebuah karunia yang besar, adanya manusia di perut ibu, lalu lahir, dan dia akan menjadi aset Bapak Ibu sekalian, karena semua yang diajarkan kepada anak itu akan jadi aset amal jariah kita. Saya sekarang ceramah depan Bapak Ibu sekalian, ayah dan ibu saya sudah di kuburan, rahimahumullah. Mereka berdua akan panen pahala, karena saya tumbuh dari ASI ibu saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Bahkan saya diajarin jalan, diajarin ngomong, semua itu aset amal jariah. Selama saya jalan, selama saya ngomong, maka mereka panen pahala. Itu luar biasa. Tapi banyak orang tidak syukur itu. Sebuah nikmat. Anak-anak itu lahir bukan untuk dimarahin, tapi untuk dijadikan aset. Kita kan beda kalau kita ini adalah investasi saya atau musuh saya. Ada kadang-kadang orang subhanallah, orang tua lebih cinta handphone daripada anaknya. Anaknya ajak main, sudah nanti aja, main sana sendiri. Akhirnya anaknya buat demo-demo ini, tanda kutip ya. Jatuhin gelas, banting pintu. Nah setelah itu ibu sama bapak biasa marah kan? Kenapa banting pintu? Bagi dia itu bukan marah bagi anak-anak, tapi itu adalah perhatian.
Oh ternyata banting pintu, handphonenya ditinggalin, gitu kan? Banting lagi, gitu kan? Begitu. Jadi harusnya disyukuri teman-teman. Jadikan mereka aset amal jariah. Anak-anak untuk disayang. Pernah Nabi SAW di hadapan beliau dalam hadis Bukhari, lewat Hasan dan Husain, beliau peluk lalu beliau ciumin. Ada satu orang, Aqra' bin Habis namanya, radhiyallahu anhu, seorang badui. Dia heran, lalu dia nyeletuk, dia mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang, saya punya 10 anak belum pernah saya cium. Kata Nabi SAW, saya mau buat apa lagi kalau Allah sudah angkat kasih sayang dari hatimu. Nabi SAW dalam hadis Bukhari bahkan rahimahullah menulis bab khusus, bab boleh menggendong anak saat sholat. Bab khusus, karena Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah pada saat lagi sholat. Saking betul, luar biasanya kasih sayang harus diberikan kepada anak-anak. Rangkul mereka. Metode pendidikannya teman-teman sekalian, supaya kita syukuri ya. Ali bin Abi Thalib membagi menjadi 3 fase. Fase 7 tahun pertama itu kelembutan. 7 tahun pertama kelembutan. Memang saatnya 7 tahun pertama bermain. Jangan diajak tegang, tidak bisa. Memang alamnya mereka bermain. Ini bermain semuanya. Jadi kalau misalnya dia naik ke atas meja, naik ke atas pohon, jangan dimarahin, percuma. Lebih baik ibu pakai dan bapak metode yang berbeda. Bapak bilang, oh Masya Allah anaknya ibu atau ayah pintar naik pohon, pasti pintar juga turun. Jangan bilang kamu anak nakal, dia akhirnya tambah tegang, bisa jatuh. Setelah turun baru jelaskan baik-baik, nak kalau jatuh tuh sakit. Beda, karena tujuannya sama, gitu kan. 7 tahun kedua, 7 tahun sampai 14 tahun itu tegas, bukan keras. Jangan pernah keras. Tegas beda. Tegas tuh gini, ini boleh, ini nggak boleh. Itu tegas namanya. Tidak perlu bapak ibu melotot matanya, ayunkan tangan, tendang, pukul, cubit. Saya pernah, subhanallah di Surabaya di rumah mertua saya itu. Ada tetangga, saya tidak bisa lupa kejadian itu. Dan istri saya sendiri tahu, saya tidak pernah sama sekali berlaku kasar pada anak-anak. Dan saya contohkan pada mereka itu. Karena itu tidak mendidik sama sekali. Ayah saya pun rahimahullah mendidik saya, sampai saya bisa punya percaya diri seperti sekarang. Itu karena beliau tidak pernah main tangan sama saya. Satu kali pun saya nggak pernah dipukul. Jadi beliau selalu pakai nasihat, sampaikan. Walaupun kita salah, akhirnya kita sadari gitu kan. Itu ibu, nggak tahu anaknya buat apa. Dalam kondisi dia emosi, karena anak itu nangis-nangis, saya keluar dari rumah mertua saya di sebelah itu. Anak itu dipegang tangannya, satu tangan sama ibunya, satu tangan anak itu dipegang sama satu tangan ibu. Di bawahnya itu sumur, mau dibuang di sumur. Ini anak buat apa? Kadang-kadang ibu, anak itu cuma minta kerupuk, minta es krim, minta gini, lalu kemudian dicubit, dipukul. Bagaimana caranya Anda tidak mensyukuri keberadaan anak itu dan Anda lebih hitungan es krim dan kerupuknya? Kenapa nggak dikasih? Mereka tumbuh besar, dapat pahala kan kita. Kan begitu harusnya. Tapi banyak orang tidak pahami masalah. Nah di sini boleh tegas. Di sini Anda boleh mengatakan ini boleh, ini nggak boleh. Ya. Ini agama haramkan, ya agama haram. 7 tahun kedua. Setelah itu 7 tahun ketiga kata beliau, ajak dia bermusyawarah. 14 sampai 21 tahun. Ikutkan, libatkan. Walaupun nanti bapak ibu tidak ikut pendapat dia. Misalnya gini, suami istri mau beli mobil, mereknya tertentu, misalnya merek A, kemudian warna merah atau warna hitam misalnya. Anak kita sudah 14 tahun, bapak ibu bisa panggil duduk. Di saat itu boleh ajak musyawarah. Jangan sebelumnya. Anda mengatakan, nak ayah ibu mau beli mobil, warna hitam. Kalau kamu mau warna apa? Oh saya mau warna merah ibu. Ayah, baik. Nanti bapak ibu bisa beli warna hitam. Biarkan dia bertanya, kok bapak ibu beli warna hitam? Ya. Kan saya minta warna merah. Iya, karena bapak dan ibu dua, kamu suaramu satu. Gitu kan? Kamu sendiri. Ajak dia bermusyawarah, biarkan dia berpikir, gitu kan? Tapi bukan pengambil keputusan. Ini poin-poinnya nanti di poin ketiga penutupan saya akan ingatkan, jangan pernah kasih keputusan pada anak-anak. Itu bahaya, membuka pintu durhaka. Baik, kemudian termasuk haknya teman-teman sekalian tahnik. Tahnik ini salah satu sunnah Nabi SAW yang dilupakan oleh orang. Begitu bayi lahir, kunyakan kurma. Semua bayi di Madinah kalau lahir waktu zaman Nabi SAW ditahnik. Nabi SAW punya kurma ditempelkan ke langit-langitnya. Biarkan yang pertama masuk, ya, itu bahkan sebelum ASI adalah kurma. Saya setiap Allah kalau bayi, saya selalu lakukan. Ambil kurma, saya kunyain, saya tempelin. Lagi-lagi. Dan subhanallah, setelah itu minum ASI-nya malah bagus. Ya. Itu disebutkan ada banyak riwayat, diantaranya Abu Musa menceritakan, lalu suatu saat aku memiliki anak yang baru lahir, kemudian aku mendatangi Nabi SAW dan beliau memberi nama padanya dan mentahniknya dengan sebutir kurma. Jadi kurma yang diberikan. Hak anak juga termasuk
Selain syukuri tadi sudah, yang pertama tadi tekniknya, yang kedua menyusui. Ya. Ini sering ada isu di tengah-tengah ibu-ibu. Kalau nyusui anak, maaf nanti payudaranya jatuh lah, nanti ini dan nanti itulah. Ini semua khurafat, nggak ada itu. Justru itu peremajaan. Ini haid itu peremajaan kemaluan, menyusui itu peremajaan terhadap payudaranya sendiri sebenarnya. Dan juga bisa menjadi aset dia karena anak-anak itu tumbuh dari asinya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma ar-radha'ah. Sampai sini saja bahasannya, yaitu ibu-ibu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Itu kalau mau sempurna, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan nyusuannya. Ya. Jadi boleh sekurang dari itu, tapi usahakan ada asinya. Ini bahasanya panjang, saya cukup sampai situ. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah akikah. Akikah kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing di hari ketujuhnya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya dalam hadis yang cukup banyak riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, setiap anak harus diakikahkan, maka sembelihkan kambing untuknya dan hilangkan kesusahan darinya. Maksudnya rambut dan tali pusarnya gitu kan. Ini sudah masyhur dan dianjurkan juga Bapak Ibu supaya memakan sebagian daripada daging kambing itu. Di sini juga saya titik beratkan bagi yang teman-teman tidak suka makan kambing, ini perlu diperbaiki. Karena selalu mengatakan kambing makanan orang Arab. Salah ini, makanan orang Islam. Iya, gitu kan? Karena kita punya akikah. Akikah ini disembelikan, mau anak itu orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, keluar anak laki-laki 2 ekor kambing. Anak perempuan 1 ekor kambing dan sunnah makan. Berarti orang bule, orang hitam dari Afrika, orang Melayu, orang Arab semua makan kambing. Yang kedua kita punya Idul Adha. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya Ismail, diganti dengan apa? Domba. Boleh sapi, boleh unta, tapi kan Nabi Ismail diganti dengan domba. Makanya Nabi SAW sembelih domba. Gitu kan? Dalam hadis Bukhari dikatakan begitu. Dan sunnahnya makan selama 4 hari. Idul Adha dan 3 hari hari tasyrik. 10 Zulhijjah sama 11, 12, 13. Ini nggak boleh puasa, haram hukumnya puasa. Hari makan daging, disuruh makan daging kambing itu. Dan juga dalam hadis Bukhari yang lain, yang ketiga adalah Nabi SAW gemar sekali makan paha kambing. Maka itu juga salah satu hikmah daripada akikah. Kemudian kata Nabi SAW, sungguhnya kaum Yahudi hanya mengakikahkan anak laki-laki dan tidak mengakikahkan anak perempuan, maka kalian akikahkan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang keberapa? Yang keempat, ya, mencukur rambutnya. Cukur gundul ya, di hari ketujuhnya. Biarpun anak perempuan dicukur rambutnya. Dan itu disebutkan dalam hadis Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Fatimah pada saat Hasan radhiyallahu anhu selesai diakikahkan, cukurlah rambutnya dan timbanglah rambutnya dengan timbangan perak lalu sedekahkan nilainya. Jadi cukur semua rambutnya, kemudian ditimbang pakai timbangan emas atau perak, berapa nilainya? Misal 1 gram. Nah nilai rupiahnya berapa? Misalnya 500 ribu, ya sudah sedekahkan 500 ribu itu. Rambutnya dibuang di sampah nggak masalah. Nggak usah taruh di batok kelapa, ditaruh di macam-macam khurafatnya gitu. Ya. Kemudian juga dilarang qaza teman-teman sekalian. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, Rasulullah melarang al-qaza. Qaza artinya memotong sebagian rambut bayi dan membiarkan sebagian. Jadi di sini gundul, di sini ada rambutnya, di sini gundul, di sini ada rambutnya, kan begitu. Biasa orang buat begitu. Kemudian selanjutnya yang kelima, pilihkan nama-nama yang baik. Nah ini penting ini. Ada 2 hal yang saya ingin ingatkan. Yang pertama teman-teman, dalam Islam anjurannya, bukan wajib tapi anjurannya, memilih 1 komponen nama saja. Coba lihat nabi-nabi ya. Adam, Nuh, Idris, Saleh, Shu'aib, Hud, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 1 atau 2 nama? 1. Tidak pernah kita dengar Muhammad Adam, ya. Muhammad Yusuf, kan tidak ada. Tapi kita di Indonesia pakai Muhammad Yusuf. Maaf kalau ada yang namanya sama, saya tidak bermaksud. Tapi kalau Muhammad Yusuf, siapa yang Anda mau pakai? Muhammad atau Yusuf? Kalau Anda pakai Muhammad, Yusufnya nggak ada gunanya berarti. Kalau Anda pakai Yusuf berarti Anda dahulukan dari Muhammad SAW. Gimana? Kenapa tidak 1 nama? Muhammad saja. Ya sudah. Yusuf saja, gitu kan? Seperti itu. Baik, Ustaz, paspor kan butuh 3 nama. Baik, nama Anda, nama anak Anda, misalnya Muhammad namanya. Nama ayah Yusuf, Muhammad Yusuf. Nama kakeknya misalnya Hud. Baik, Muhammad bin Yusuf bin Hud. 3 nama sudah selesai.
Kan gitu. Ini contoh. Nah, ini banyak sekali luput di Indonesia. Jadi namanya, kebetulan ayah saya di Makassar punya klinik. Karena ibu dokter gitu kan. Dari ada orang lahir anaknya, nama klinik ayah saya Nur Syifa. Lahirlah anak perempuan tersebut. Dikasih nama, karena klinik Nur Syifa, Nur Syifa. Bulan Sya'ban, Sya'ban. Nur Syifa, Sya'ban. Lalu apa lagi? Tambah nama ibunya, nama ayahnya. Nama sampai panjang-panjang. Gak dipakai ini. Cari nama yang mulia. Coba lihat istri-istri Nabi. Aisyah, ya, Hafsah. Satu nama, Zainab. Kan satu nama. Ummu Salamah itu julukan, kena anaknya namanya Salamah. Namanya Ramlah. Satu nama. Kenapa nggak satu nama? Di Indonesia suka pakai Siti Aisyah. Siti ini artinya ibu. Ibu. Orang Mesir biasa bilang Siti Aisyah, maksudnya ibunda Aisyah. Karena Aisyah kan radhiyallahu anha dipanggil ibu Ummul Mukminin. Kenapa pakai Siti? Jadi masih baik kita panggil ibu Aisyah gitu. Hah? Kenapa nggak Aisyah saja? Yang kedua teman-teman, nama-nama ini selain satu saja komposisinya, juga panggil lengkap. Karena itu punya makna. Ya, misalnya Aisyah, panggil Aisyah, jangan Syah. Jangan diganti apa, misalnya dia gendut, Dud, apalah. Jangan diganti. Muhammad, panggil Muhammad. Jangan Mat, beda loh ya. Muhammad mulia, Mat artinya dipanjangkan. Bagaimana? Beda makna. Yusuf, sup. Memang sup makanan. Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Panggil lengkap nama itu. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud? Kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perindahlah nama-nama itu. Juga kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, bernamalah dengan nama para nabi. Dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah ini boleh ada dua komposisi, tapi penghambaan kepada Allah. Abdullah, hamba Allah, itu boleh. Kalau perempuan amatullah. Abdurrahman, kalau perempuan amatur rahman. Ya. Nama yang paling Allah cinta adalah Abdul dan Abdurrahman. Dan nama yang paling jujur adalah Harith dan Humam. Paling nama jujur kata Nabi SAW. Serta yang paling buruk adalah Harb. Harb artinya perang. Dan Murrah, pahit. Ya. Nah ada satu penting yang saya ingin titip beratkan sih teman-teman sekalian. Nabi SAW juga melarang menggunakan, tidak boleh menggunakan nama yang khas untuk Allah. Seperti Malikal Mulk, Raja semua raja. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, orang yang paling Allah benci pada hari kiamat adalah orang yang bernama Malikal Mulk. Ya. Karena tidak ada raja kecuali Allah. Juga tidak boleh kita menggunakan julukan-julukan yang khusus untuk Nabi seperti Sayyidun Nas, ya, tuannya manusia, gitu kan. Sayyid Walad Adam, tuannya anak Adam. Ini khusus untuk Nabi SAW. Tidak boleh bernama-nama dengan nama syaitan. Ya. Mungkin iblis orang tidak namakan gitu kan, karena orang sudah tahu. Tapi ada Khinzab. Ya, khinzib, yang syaitan yang bertengkar di sebelah kiri kuping orang kalau sholat, menggoda sholat. Dalam hadis Utsman bin Abi Mad'un pada saat beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering lupa. Kata Nabi SAW, itu syaitan bernama khinzib. Dia selalu mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu, sampai dia lupa berapa jumlah rakaatnya, gitu kan. Ada itu hadis riwayat Muslim. Ada Wilhan, ini yang penggoda wudu, ya, riwayat Ibnu Majah. Ada Hubab, ada iblis dan seterusnya. Tidak boleh menggunakan juga nama-nama yang Allah murkai seperti Fir'aun, Haman, Qarun, ya. Kemudian teman-teman sekalian, juga ada hal yang penting ya. Pernah Nabi SAW melewati sebuah gunung, kemudian beliau bertanya, dua gunung, kiri kanan. Lalu beliau tanya, siapa yang tahu namanya gunung ini? Kan orang kadang-kadang kasih iseng nama ya. Ke Indonesia mungkin ada nama Bromo, nama apa gitu. Ada yang kasih namanya jadi terkenal dengan itu. Waktu Nabi mau lewat, kafilah itu mau lewat, ada gunung dua yang akan dilewatin. Tapi kafilah lewat tengah-tengahnya itu. Sebelum lewat Nabi berhenti dulu. Nabi SAW tanya, siapa yang tahu nama dua gunung ini? Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Sebelah kanan anda namanya Mukhzi, artinya penghina. Sebelah kiri anda namanya Fadih, pembongkar aib. Apa yang terjadi? Nabi SAW cari jalan lain, gak mau lewat di situ, karena namanya buruk. Begitu luar biasanya gitu. Juga dalam riwayat lain, riwayat Imam Malik, pernah Nabi SAW waktu lagi duduk mau minum susu unta, lalu beliau mengatakan, siapa yang memerah susu buat kami? Ada sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Apa yang Nabi tanya? Siapa namamu? Namanya dulu ditanya. Dia bilang, namaku Murrah, artinya pahit. Kata Nabi, duduklah, jangan kau perah. Iya. Lalu Nabi SAW bilang, siapa yang perah buat kami? Berdiri orang kedua, saya Rasulullah. Nabi tanya, siapa namamu? Nama yang ditanya, perah susu aja nih. Lalu dia bilang Harb,
perang. Kata Nabi duduk. Perang ini nggak usah gitu. Ya. Lalu Nabi tanya, yang ketiga Nabi bilang, siapa yang perah buat kami? Ada yang ketiga berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa namamu? Dia bilang, nama saya Ya'ish, artinya hidup. Kata Nabi SAW, perahlah buat kami. Itu nama, luar biasanya gitu ya. Jadi jangan diganti-ganti nih teman-teman sekalian. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke-6 ya. Khitan ya, khitan. Dan khitan ini buat laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, dua-duanya dikhitan. Ya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, 5 fitrah, 5 hal yang harus dijaga oleh setiap muslim. Yang pertama khitan, terjadi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian istihdad, mencukur bulu kemaluan. Kemudian mencabut bulu ketiak. Kemudian memotong kuku dan mencukur kumis. 5 hal ini harus dijaga. Khitan gabungan laki-laki perempuan. Istihdad mencukur bulu kemaluan laki-laki perempuan, mencabut bulu ketiak laki-laki dan perempuan, memotong kuku laki-laki dan perempuan, yang terakhir laki-laki saja mencukur kumis gitu. Ini tentu cukup banyak bahasanya, saya ringkaskan saja. Kemudian yang ke-7 ya, kasih sayang dan perhatian, ini termasuk yang harus merupakan hak anak yang diberikan. Dan saya sudah singgung tadi ya, contoh-contohnya, usahakan hindari marah, main tangan teman-teman sekalian, dan selalu rangkul dengan kasih sayang. Tidak ada orang yang menggunakan kelembutan kecuali akan bisa menguasai sesuatu itu. Kata Nabi SAW, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelembutan kecuali akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan merusaknya. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir adalah pendidikan. Ya, pendidikan. Saya sudah sampaikan tadi ada metode pendidikan Ali bin Abi Thalib 3, tapi ada yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Pendidikan di sini, ya, dalam arti kata, bagaimana seseorang di antara kita mendidik dengan cara yang benar, teman-teman sekalian. Yaitu memasukkan atau mendahulukan masalah agama, ya seperti pesantren misalnya. Yang kan tadi saya bilang di awal, saya sangat mendukung tadi Rahmatan lil Alamin International Islamic Boarding School atau yang lainnya. Pesantren ini teman-teman sekalian bukan tempat anak nakal. Selalu begitu orang tuanya kan, kalau kau nakal, saya masukkan di pesantren. Jadi direkam oleh anaknya apa? Pesantren tempat orang nakal, kan gitu. Gitu kan? Kalau kau malas, saya pesantrenkan. Oh, berarti pesantren tempat orang begitu. Jadi bukan diingatkan pesantren itu bagus, nah, pesantren itu begini, pesantren itu bukan. Jadi isinya nggak baik. Ini salah ini. Pesantren juga itu bukan tempat pembuangan, tapi pesantren tempat kaderisasi generasi umat ini untuk menjadi orang yang mengenal Allah dan Rasul. Saya pernah di pesantren. Tiap hari kita dengarkan kalau Allah, kalau Rasul, azan disuruh ke masjid, ya. Cuci baju sendiri, kadang-kadang kalau ada pesantren memang pakai tukang cuci dibayar, tapi ada orang diajar mandiri. Saya dulu memang mandiri sendiri, cuci baju sendiri, segala macam sendiri, bersihkan kamar segala macam, ganti spray, semua sendiri. Jadi kita mandiri. Itu bagus pesantren. Jadi jangan dijadikan pesantren tempat yang momok yang menakutkan, tidak boleh. Pesantren tempat yang sangat baik, mulia. Baik, saya langsung pindah ke poin ketiga teman-teman sekalian. Dan ini yang terakhir, tanamkan bibit-bibit akhlak yang mulia. Yang pertama adalah tanamkan cinta ibadah. Jadi ajak mereka sholat bersama, ajak mereka puasa bersama. Ini menjelang Ramadan, Bapak Ibu ajak anak-anak biasa puasa. Dan ingat, tidak ada namanya puasa setengah hari. Tidak ada. Dalam syariat tidak ada. Ini jangan diwariskan terus. Tidak apa-apa nak puasa aja setengah hari. Dari buku fikih mana? Coba sampaikan ke saya. Mana bukunya? Puasa sehari. Kalau anak sudah tidak tahan, bilang buka puasa nak, tapi puasamu batal ya. Jelasin fikihnya ke dia. Jangan bilang tidak apa-apa puasa setengah hari yang direkam sama dia, oh tidak apa-apa. Nanti dia juga besar, dia menikah, dia bilang juga sama anaknya, nak puasa setengah hari nggak apa-apa. Terus 7 turunan begitu. Puasa 1 hari, saya bilang sama anak saya, puasa harus sehari. Sudah haus abati, mereka panggil saya abati, maksudnya ayah saya gitu. Sudah haus abati, sabar. Anak saya betul namanya Uwais yang mengatakan, Uwais kalau tidak bisa sabar, batal puasa, berarti batal puasanya. Memang dia belum balik gitu kan. Tapi saya jelaskan, sehingga kalau dia minum dia tahu dia batal. Kadang-kadang pas buka puasa adiknya bertahan. Kemudian adiknya mengatakan, ya Uwais tadi buka puasa, ya besok saya mau perbaikin. Ya. Tapi ada upaya. Cuma jangan bilang ada puasa setengah hari, nggak ada. Penanaman harus lengkap, sholat harus lengkap, ajarin wudu, ajarin jumlah rakaatnya, ajarin bacaannya.
Tanamkan cinta ibadah itu kepada mereka. Makanya sunnahnya kita teman-teman sholat sunnah di rumah. Ya, kata Nabi SAW, sholat itu paling afdal di rumah kecuali yang wajib. Kenapa di rumah? Supaya contoh bagi anak-anak. Ya. Itu kemudian yang kedua, di poin yang ketiga nih, maksudnya poin B-nya adalah ajarkan jujur teman-teman sekalian. Kejujuran. Pernah ada seorang ibu, waktu Nabi SAW datang ke rumahnya, dia sama suaminya dikunjungi oleh Nabi SAW, terus anaknya yang kecil mau keluar dari rumah. Ibu itu genggam tangannya sambil dia mengatakan, nak kesini ambil ini. Tujuan ibu itu supaya anaknya gak keluar dari rumah. Apa kata Nabi SAW? Kalau di tanganmu tidak ada sesuatu yang memang kau ingin berikan kepada dia, dicatat bagimu dosa kedustaan. Tidak boleh. Kasih benar ada. Nanti kalau kamu tidur cepat, ibu besok belikan mainan. Padahal nggak dibelikan. Besok lagi anaknya. Mana mainan bu? Oh ya nanti. Nggak boleh. Akhirnya dia terbiasa. Ingkar janji biasa tidak jujur. Biasakan jujur teman-teman sekalian. Dari kita dulu kemudian ajarkan anak. Kita tahu jujur ini adalah simbol Islam. Nggak ada. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa dipegangi dari seseorang pada saat jujur hilang dari dia. Kejujuran nomor satu. Makanya Nabi SAW sangat jujur. Semua Nabi semua jujur. Ya. Katakan kebenaran walaupun pahit. Kemudian yang poin C-nya dermawan. Ini juga saya ingin berbagi. Saya ringkaskan ya. Saran saya, jangan pernah belikan celengan buat anak-anak. Nah, siapa di sini yang biasa belikan celengan anaknya? Hampir semua. Nah, nabung nak. Ini mengajar bakhil, pelit. Ya. Islam mengajarkan kita konsepnya bersedekah pangkal kaya. Kapitalis mengatakan nabung pangkal kaya. Ketemu nggak? Nabung sama sedekah. Mustahil. Yang satu keluarin, yang satu simpan. Coba bapak ibu renungi anak-anak kalau kita kasih celengan. Misalnya anak kita 2. Kita kasih celengan. Nanti pada saat kita, begitu dikasih aja dia sudah merasa punya milik. Kakaknya atau adiknya sentuh, marah. Ibunya sentuh, marah. Bakhil dari kecil. Bakhil itu Imam Madzhabi yang masukkan dalam kategori dosa besar teman-teman sekalian. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada penyakit jiwa yang berat daripada bakhil. Kasih uang anak-anak, jangan bilang tabung nak. Kalau pegang uang ini nanti kalau ada orang miskin, kasih ya gitu. Tanamkan itu teman-teman. Biasakan mereka bersedekah. Saya ringkaskan, saya kadang-kadang kasih anak saya, kalau ada orang miskin, sedekah enak. Kalau ke masjid saya kasih uang, mereka taruh kotak amal. Terekam setiap kali kami jalan di mobil ada orang miskin, itu berarti orang miskin. Suruh berhenti, mereka kasih dari kecil. Kemudian pemberani teman-teman, jangan selalu bilang begini. Ya, ini ibu-ibu biasa gitu, kalau anaknya supaya nggak keluar ke belakang rumah, jangan keluar ke belakang rumah ada momok. Apa itu momok? Setan. Kenapa ditakut-takuti? Jangan takut-takutin anak, ini penting. Biasakan mereka berani. Ya. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menjadi orang yang sangat pemberani karena ibunya Sofia itu selalu membuat dia berani. Sampai orang-orang Mekah kadang-kadang salahin Sofia karena kalau malam hari sengaja dibawa di tempat gelap. Ya, supaya Zubair jadi pemberani. Pada saat orang-orang Mekah mengatakan, kenapa kau buat begini? Dia bilang biarkan jadi pemberani. Dan benar, Zubair bin Awam itu teman-teman cirinya kalau lagi menyerang musuh, begitu takbir, pekik takbir pertama dia paling depan. Lalu kemudian dia serang musuh sendirian sampai ke ujung pasukan musuh baru kembali lagi. Karena beraninya. Jangan tanamkan sifat pengecut ini. Kemudian selanjutnya amanah. Kasih sesuatu, suruh jaga, kemudian ya kita ambil lagi dari dia, nanti kita mengatakan ini amanah ya, kita boleh kasih dia support, balasan-balasan itu tidak ada masalah. Kemudian yang terakhir adalah sopan santun. Ini mungkin semua butuh bahasan, tapi karena melihat waktu teman-teman sekalian, saya coba sampai sini. Insya Allah ini coba tanamkan akhlak yang mulia dan semua substansinya, tapi ada beberapa poin yang tadi yang saya ingin titik beratkan. Supaya jangan sampai kita tanamkan poin-poin yang salah. Sebagai penutup begini, supaya jadi aset amal jariah, jadi dia harus menjadi anak yang bakti ya. Jangan cetak anak-anak yang durhaka. Bagaimana contohnya? Bagaimana poinnya? Ini poin penutupan kita teman-teman. Ini yang, kalau saya sih bapak ibu pulang bawa ini sudah cukup buat saya. Ya, yaitu ya, jangan pernah berikan pilihan kepada anak-anak. Allah amanahkan anak-anak kepada kita supaya kita yang pilihkan dia. Bapak ibu pilihkan bajunya, pilihkan makanannya, pilihkan sekolahnya, pilihkan sepatunya, pilihkan. Jangan kasih anak-anak pilih. Saya kasih contoh, ini pintu durhaka bahaya sekali ya. Misal ibu bilang begini, nak mau makan apa? Ibu kan dia baik ya, tawarin makan. Misalnya anak itu mengatakan ayam goreng ibu. Setelah itu ibu bilang baik, ibu besok masakin ya. Ternyata besok ibu lupa, anak itu datang. Bu, mana ayam goreng saya? Pada saat dia buka 7 saja, nggak ada. Ibu mengatakan, oh ibu lupa nak. Kira-kira apa yang keluar dari mulutnya? Ah ibu ini.
Apa yang Allah bilang dalam surah Al-Isra? Wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah ucapkan keluar tuh awal. Yang lucu kadang-kadang teman-teman sekalian, ada laki-laki 30 tahun jadi suami. Istrinya 25 tahun, punya anak satu misalnya. Anggap anaknya sudah mau masuk SD atau TK. Mereka cari sekolah, begitu ketemu sekolah, dua sekolah. Satu tembok biru, satu tembok hijau misalnya. Dia bawa anak yang masih kecil nih. Mereka ngomong kelas sama pengurus sekolah. Lalu kemudian mereka tanya setelah itu anaknya yang umur 6 tahun atau 7 tahun itu. Nak, mau sekolah yang mana? Kira-kira paham apa dia? Gak paham kurikulum, gak paham jarak, gak paham biaya. Kenapa dia ditanya? Kenapa bukan bapak ibu yang pilih? Kan ini aneh. 30 tahun tanya anak 7 tahun mana dia tahu. Dia suka warna biru, temboknya itu aja warna biru. Dia tidak tahu jaraknya, tidak tahu semuanya. Saya subhanallah perhatikan teman-teman sekalian. Saya setiap beli apa-apa, saya kasih langsung anak saya, langsung mereka tinggal nikmati. Kalau saya belikan baju, saya langsung berikan baju. Ini, pakai nak. Makanan, saya bilang sama anak-anak, ini makanan, kita syukuri ya, baca bismillah. Jadi mereka kita tidak buka peluang untuk itu. Dan subhanallah ini luar biasa. Kalau bapak ibu berhasil menanamkan poin ini, saya bilang, pastikan bapak ibu sekalian pada saat bapak ibu pulang, pada saat bapak ibu sudah mulai, anak-anak itu sudah mulai dewasa, mereka pasti akan terus bergantung pada bapak ibu sekalian. Dan ini penting, bergantung pada orang tua ini bukan berarti manja ya. Jadi maksudnya karena sering diajak dulu waktu kecil bergantung sama orang tua, sampai sudah berumah tangga pun sering minta ibu sarannya bagaimana, ayah bagaimana. Itu yang bagus. Bapak-bapak yang berhasil, kalau dia berdiri, dia jalan, dia melakukan apapun, anaknya di sebelahnya mirip seperti dia. Ibu-ibu berhasil, dia duduk, dia pakaian, dia jalan, anak perempuannya seperti dia. Itu berhasil. Sayangnya ini kadang-kadang berhasil di ahli maksiat. Ya. Jadi dia mau anaknya jadi artis, jadi maksiat sana sini. Bukan ahli yang ibadah, ini sayang. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Karena sudah masuk waktu maghrib. Mohon maaf saya mungkin tidak buka pertanyaan. Yang kena melihat waktu juga. Dan insya Allah saya serahkan kembali kepada moderator. Fadhal. Syukran katsiran, jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Khalil Bersama LCMA yang telah menyampaikan kajiannya di hadapan kita semua, dan semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saya selaku moderator mohon undur diri. Syukran katsiran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.